saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam. Selamat datang lagi di Theotalk PTJ 2. Kita akan membahas Teologi Injil Yohanes, sebuah bukan lanjutan. Kemarin kita bahas tentang Injil Sinoptik, sekarang kita akan bahas Teologi Injil Yohanes. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan satu buah lagu, lalu saya akan pimpin doa pembukaan. Lagu ini diambil dari Injil Yohanes, dan ini lagu sekolah minggu ya Kak Okta ya, yang mungkin dulu dengan rajin kita nyanyikan, tapi sekarang mungkin kita udah agak lupa gitu. Dan lagu ini adalah lagu dari ini perkataan Yohanes di Injil Yohanes. Silakan Kak Okta. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, terima kasih Kak Okta. Mari Bapak Ibu kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu di malam hari ini. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar bersama dalam Theotalk PTJ 2 dengan tema Teologi Injil Yohanes. Engkau kiranya memberikan pimpinan penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami semua dan juga kepada Pendeta Kristina, Kak Titin yang akan berbagi, menyampaikan kepada kami semua. Tolong kami juga ketika kami boleh berinteraksi, boleh bertanya, kami boleh berdiskusi, kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus sehingga kami dapat berdiskusi dengan baik. Berkati terus Kak Titin dalam pelayanan dan juga pada malam hari ini boleh berbagi kepada kami semua. Terima kasih ya Bapak, berkati juga internet dan juga aplikasi Zoom yang kami gunakan agar semuanya ini dapat memfasilitasi pembelajaran kami di malam hari ini, sehingga pembelajaran kami menolong, melengkapi, mendukung setiap pelayanan yang Tuhan perkenan kami boleh lakukan demi hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, Allah sejati, manusia sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti Kak Titin akan menyampaikan, saya mau berbagi sedikit. Tadi saya sempat sebelum mulai, saya mau berbagi pengalaman yang didapat baru saja ke Sabtu yang lalu, bersama-sama dengan katekisan angkatan 2025, kami mengunjungi Museum Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia LAI di Salemba. Kami diberikan kesempatan untuk melihat Alkitab dan juga mendengar bagaimana proses penerjemahan, percetakan, pendistribusian, belajar juga melihat berbagai ornamen, berbagai tumbuhan, berbagai alat yang ada semua yang ada di Alkitab, termasuk juga kemudian saya tertegun melihat ada satu kitab terbuka gitu ya, ternyata itu Injil Yohanes gitu. Saya sih sadarnya Injil Yohanes kan ada tulisan Yohanes gitu. Dan ini dalam bahasa Belanda gitu. Jadi mungkin dari abad 17 atau abad berapa saya lupa. Tapi ini mau mengatakan bahwa proses pendistribusian, penerjemahan Alkitab itu memang proses yang panjang ya. Dan ini juga menolong kita untuk bersama-sama mengapresiasi dan menghargai Alkitab kita yang sedang kita pegang. Itu bukan prosesnya pendek gitu.
Dan itu juga yang didapatkan oleh teman-teman yang sedang proses belajar katekisasi, mereka mendapatkan kesan yang itu. Harapannya juga itu yang kita akan pelajari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kemarin dibantu oleh Katitin, difasilitasi oleh Katitin untuk belajar Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan kemudian kita akan kenapa sekarang Injil Yohanes terpisah, gitu nanti kita belajar bersama-sama. Tapi kalau kita perhatikan, coba Bapak Ibu lihat di Alkitab masing-masing, setiap Injil itu pengantarnya itu cukup unik gitu. Tadi saya ketika mikir-mikir gitu, saya coba lihat Matius. Matius itu dimulai dengan pengantar gitu. Kalau buku kan ada kata pengantar kan depannya. Dia mulai dengan kata-kata inilah daftar nenek moyang. Itu pengantarnya Matius. Ketika buka Markus, persis mirip-mirip. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi gitu ya. Dua-dua sudah pakai kata inilah, inilah. Lukas menggunakan pendahuluan Theophilus yang mulia. Karena dia tujukan kepada Theophilus, mas seperti di Kisah Rasul. Ketika saya buka Yohanes, menarik pengantarnya bukan inilah atau kepada siapa. Pengantarnya itu mirip Kejadian 1 ayat 1. Pengantarnya adalah pada mulanya sudah ada firman. Jadi ketika masuk ke Injil Yohanes lain gitu. Nanti kita belajar bersama Katitin kenapa bisa seperti itu. Dan juga waktu di LAI itu kita ditanya GKI Keranggan itu sudah pakai TB2 belum? Lalu kita sampaikan sudah pakai TB2. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di TB1 sama TB2 khusus Yohanes 1 ayat 1 itu ada perbedaan. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 TB1 dikatakan di situ pada mulanya adalah firman. Di TB2 pada mulanya sudah ada firman. Jadi menarik ya Bapak Ibu. Jadi banyak hal saya pikir hal-hal yang menarik tentunya kita akan belajar bersama Kak Titin mengenai hal ini. Harapan saya adalah ketika kita nanti berdiskusi, tanya jawab, tentu ada hal-hal yang sifatnya konteks sejarah, siapa penulisnya, ditulis kapan, itu hal yang perlu. Tetapi ketika masuk Injil Yohanes, saya pikir kita juga harus melihat dari sisi Injil ini berbeda. Mengapa dia berbeda dan apa yang harus saya framework berpikir seperti apa yang harus saya punya ketika saya membaca Injil ini. Jadi harapan saya nanti diskusinya ke sana. Saya mendorong nanti teman-teman yang melayani di guru sekolah sebagai guru sekolah minggu, melayani di remaja, punya pelayanan-pelayanan di pemuda untuk boleh aktif bertanya. Tentu yang lain juga boleh, bukannya nggak boleh tentu, tapi yang punya pelayanan-pelayanan seperti itu juga boleh bertanya. Kita akan dipandu oleh Pendeta Kristina Ospara, Pendeta GKI Keranggan, yang menyelesaikan sarjana teologinya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Kami persilakan kepada Kak Titin untuk boleh berbagi tentang teologi Injil Yohanes. Silakan Kak. Oke, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, sebelum masuk dalam materi yang saya sudah siapkan, saya mau berbagi beberapa hal gitu ya. Terkait dengan lagu yang tadi kita nyanyikan ya, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ternyata di terjemahan baru maupun di terjemahan lama tuh dipakainya dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, kayaknya lagunya juga harus digubah ya, meskipun kata-katanya beda, jadi mungkin secara notasi agak agak maksa gitu ya. Tapi menarik kalau dilihat dia harus semakin bertambah, harus semakin besar, di terjemahan lain juga harus semakin utama. eh tapi kalau kita melihat padanan kata yang dipakai, kitanya, akunya harus makin kecil, harus makin berkurang. Itu menunjukkan bahwa semua hal yang terjadi fokusnya kemuliaannya bagi Tuhan gitu. Ini kan bukan bukan sesuatu yang rasanya mudah, apalagi di tengah nilai-nilai yang dunia tawarkan. Itu komen pertama gitu ya tentang lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, Yohanes 3 ayat 30. Kedua, kalau berulang-ulang Kak Stefanus juga sampaikan bahwa kita akan belajar gitu ya dari saya gitu ya sebagai seorang pendeta. Saya jujur belajar banyak juga dari Bapak Ibu. Pengalaman minggu lalu itu PTJ pertama saya
membawakan teologi perjanjian baru gitu ya. Jadi dalam sharing bersama dengan Kak Hobart, suami saya gitu yang juga pendeta GKI Depok, saya menemukan bahwa ada dua hal gitu ya. Yang pertama, duh kayaknya berikutnya kalau diminta lagi kita tolak aja ya gitu. Saya dalam hal ini ya, karena kalau Kak Hober tuh tipe spiritualnya memang intelektual. Dia dia suka baca, dia suka diskusi-diskusi serupa gitu ya, seperti dengan PTJ. Buat saya pertanyaan Bapak Ibu itu apa ya? Bisa buat nge-freeze juga. Iya ya, sumber Q itu siapa yang buat gitu. Ternyata setelah diskusi, baca lagi bahan-bahannya, ternyata itu tradisi lisan ya. Kalau bicara soal tradisi lisan kan memang ada banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu pertama tentang, aduh ini last time gitu ya. Saya khotbah aja deh, saya bawain PGSM aja gitu ya. Tapi kalau PTJ panggil yang expert gitu ya, kan biasa kita juga manggil dosen dan lain-lain. Tapi refleksi saya kedua, ternyata momen saya persiapan di eh, bahan untuk minggu lalu dan minggu ini juga menolong saya untuk punya jeda, menarik diri, mempersiapkan bahan yang baik juga gitu ya. Bahwa bagi saya pribadi kita belajar bersama. Jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu. So kalau nanti ada yang merasa pertanyaannya juga bisa dibantu jawab, boleh sekali gitu ya. Saya juga udah ada phone a friend. Kebetulan Kak Robert hari ini free, jadi mungkin bisa sharing sama-sama gitu ya tentang apa yang kita pelajari. Anyway, itu openingnya. Jadi saya senang sekali boleh berproses bersama juga dengan kakak-kakak, Bapak Ibu, dengan materi dari Yohanes gitu ya. Nah, jadi, oh, is it okay kalau saya pakai seperti ini? Atau ininya terpisah? Aman nggak? Aman ya? Oke. Ya, teologi Injil Yohanes sama seperti yang juga sudah dibahas minggu lalu ya tentang sebentar saya view-nya. Oh, oke, memang harus begitu. Nah, Yohanes tuh jadi salah satu bagian dari Injil yang memang terpisah dari Injil Sinoptik yang kita sudah bahas di minggu lalu gitu ya. Kenapa terpisah, sumbernya berbeda dan lain-lain, nanti akan saya ajak untuk kita melihat lagi sejenak gitu ya. Tapi terlebih dari itu, bagian keunikan-keunikan Yohanes dan teologi dari Yohanes juga rasanya menarik untuk nanti kita perhatikan bersama. Latar belakangnya, kitab Injil Yohanes punya latar belakang Yahudi yang cukup kuat. Kitab ini kaya dengan pola pikir Yunani, Helenis, terutama aliran pemikiran Gnostik. Jadi termasuk pembicaraan terkait dengan logos, itu kan kalau Bapak Ibu perhatikan hanya ada di Injil Yohanes gitu ya, tidak ada paralelnya di tiga Injil lainnya. Jadi banyak dari kebudayaan Yunani dan alam pikiran Gnostik yang kita temukan, termasuk tadi istilah logos merupakan beberapa contoh dari alam pikir Yunani Gnostik. Nah, ketika Injil Yohanes ditulis, sorry typo, sekitar tahun 1100 Masehi, memang konteksnya diceritakan itu terjadi percampuran berbagai aliran agama dan kepercayaan. Banyak orang Kristen asal non-Yahudi yang tersebar, jadi itu juga mempengaruhi gitu ya. Percampuran antara keyahudian, keyunanian terdapat dalam pikiran dan tulisan-tulisan yang kemudian memang kita bisa melihat pembedanya dengan tiga Injil lainnya. Ya, perbedaan Injil Yohanes dan Injil-Injil sinoptik ini sebagian besar saja. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu menemukan yang lain boleh juga dibagikan gitu ya. Dalam Yohanes kita melihat pelayanan Yesus lebih banyak di Yerusalem daripada di Galilea. Ya, cerita mengenai tanda-tanda mujizat juga hanya 7. Ada beberapa cerita-cerita mujizat yang lain yang tidak dituliskan, dituangkan dalam Injil Yohanes. Lalu ada juga beberapa yang hanya ditemukan di Injil Yohanes. Air menjadi anggur, orang yang lahir buta menjadi melihat, Lazarus dihidupkan, itu hanya ada di Yohanes gitu ya. Maka kalau kita bicara soal sumber di minggu lalu, sumbernya Injil Sinoptik itu yang kemudian menjadi pembeda dengan Yohanes ya. Kita recap sebentar. Markus kan menjadi salah satu sumber pertama yang kemudian juga dipakai dalam penulisan Matius dan Lukas. Tapi ternyata ada tulisan-tulisan di Matius dan Lukas yang
tidak terdapat di Markus, hanya terdapat di 2 kitab tadi, gitu ya. Nah, itu bersumber dari sumber lain, sumber Q kita menyebutnya. Nah, tapi ada juga yang tulisan murni penulisnya Lukas, tulisan murni penulisnya Matius. Nah, kalau kita melihat tadi ya cerita-cerita ini yang hanya terdapat di Injil Yohanes, gitu ya. Jadi dalam Yohanes bentuk pengajaran Yesus juga berbeda, tidak berbentuk koleksi sabda dan perumpamaan. Kan di Injil-Injil lain kita menemukan ada banyak perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Lalu juga pembahasan atau pengajaran Tuhan Yesus tidak menyangkut hal kerajaan Allah, tetapi berupa wejangan panjang mengenai dirinya datang dari Allah. Yesus itu sendiri datang dari Allah. Nah, perbedaan Injil Yohanes dan sinoptik lainnya dalam kisah pengadilan dan kematian Yesus, Yohanes menunjukkan hanya sedikit beberapa kisahnya di Markus, Matius, dan Lukas. Jadi memang kalau kita perhatikan di Yohanes sendiri, saya nggak bilang tidak ada perikop yang sejajar dengan Injil sinoptik. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 4 tentang penyembuhan anak pegawai istana, itu kita bisa lihat juga di Matius dan di Lukas gitu ya. Begitu seterusnya di Yesus berjalan di atas air, Matius dan Markus. Jadi sebenarnya Yohanes itu tidak kemudian hanya eksklusif penulis Yohanes, tapi juga masih ada tradisi-tradisi lisan yang masih dikenal oleh penulis Yohanes dalam hal ini, gitu ya. Jadi ada beberapa kisah yang sejajar juga dengan Markus, Matius, dan Lukas. Kalau ada kesamaan dalam Injil Yohanes dengan Injil Markus dan Lukas, disebabkan karena cerita lisan yang beredar dan sudah dikenal oleh penulis Yohanes. Jadi kalau kita lihat kan ya tadi ada paralelnya tentang Yesus berjalan di atas air, itu ada di Matius, itu ada di Markus. Maka cerita tentang kisah itu secara lisan sudah beredar bahkan sampai ke zamannya Yohanes gitu ya. Nah, maka beberapa kemiripan yang ditemukan, Yohanes dengan Markus, pemberian makan 5.000 orang, penyeberangan danau, permintaan tanda, dan pengakuan Petrus. Sedangkan yang sama dengan Lukas, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus, penampakan Yesus kepada ke-11 murid, dan penangkapan ikan secara ajaib. Dan mungkin ada beberapa hal lain yang tidak dituangkan dalam materi malam hari ini, gitu ya. Nah, bicara soal penulis, nah memang ada perdebatan tentang penulis. Apakah penulisnya itu Yohanes, anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid? Nah, memang beberapa tradisi Kristiani berabad-abad lamanya menyebutkan bahwa betul Yohanes yang salah satu dari 12 murid itu yang menulis. Atau, nah ada juga dalam teori di ke belakang gitu ya. Ada juga Yohanes yang lain yang tinggal di Yerusalem dikenal dengan Penatua Yohanes ya. Kalau kita lihat memang di Injil Matius, Lukas, dan Markus itu pun seperti yang kemarin saya sempat sampaikan ya. Di salah satu buku disebut bukan saksi mata. Sorry. Sedangkan Bapak Ibu juga membaca atau mendapatkan materi dari sumber lain yang menuliskan bahwa itu saksi mata. Rasanya memang kita perlu melihat bahwa eh, penulisnya bisa berbagai apa ya, berbagai kemungkinan dengan berbagai pertimbangan juga. Nah, ini yang nanti kita akan coba lihat ya. Penulis Injil Yohanes itu orang yang sama dengan penulis 1 Yohanes yang dalam 2 Yohanes 1 dan 3 Yohanes itu disebut sebagai tua-tua. Sebentar ya. Oke. Nah, menurut tradisi, Injil tadi disebut oleh Yohanes, murid Yesus, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi karena ditulisnya menjelang akhir abad pertama, maka mustahil. Sorry ya Bapak Ibu. Lagi ada orang jadi digonggongin. Mustahil rasanya jika Injil ini ditulis langsung oleh Yohanes. Kemungkinannya ditulis oleh seorang murid Yohanes atau seorang dari aliran Yohanes. Jadi kalau kita berangkat pada pernyataan-pernyataan ini memang tadi ya kemungkinan-kemungkinannya. Karena ketika disebutkan ditulis oleh salah satu murid Yesus, ada juga counternya yang kemudian menyatakan bahwa apakah mungkin gitu ya. Lalu ada yang bilang ini generasi kedua, generasi ketiga dan sebagainya.
Nah, kita perlu melihatnya memang sebagai bagian dari tulisan ini tidak ada turun dari langit gitu ya, tapi prosesnya panjang, maka orang juga bisa punya kemungkinan-kemungkinannya tadi gitu ya. Nah, kesaksian saksi mata Yohanes ini sendiri disusun dengan tujuan di Yohanes 20 ayat 31, ini bagian hampir terakhir gitu ya sebelum pasal 21, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yesus sungguh hidup dan nyata, dia mengubah hidup kita. Kalau tadi saya makin baca, makin belajar gitu ya, menemukan bahwa Yesus yang penuh kasih itu bukan sosok yang digambarkan judgmental, tapi dia mau memberi kesempatan bagi sebanyak mungkin orang untuk mengenal, untuk mengalami keselamatan, untuk merasakan kasihnya, gitu ya. Maka memang dengan kasih yang dinyatakan itu, panggilan untuk hidup percaya bahwa Mesias, gitu ya, yang memberi keselamatan pada kita, itu yang kita perjuangkan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, teologi Injil Yohanes memang Bapak Ibu dapat melihat tulisan-tulisan dengan gaya puitis dirasakan dalam tulisan Yohanes dengan ciri Yesus yang berbicara dengan nada yang lebih agung daripada ketiga Injil lainnya. Memang kalau dari timeline kan ini paling paling late gitu ya penulisannya. Jadi mungkin ada kalau dilihat di Markus agak lebih kasar, Lukas dan Matius memperbaiki gitu ya dalam hal sosok Yesus yang pemarahnya beberapa dianulir gitu ya. Ini kan ada pengaruh juga dari waktu penulisannya. Lalu teologi Injil Yohanes kita juga dapat menemukan beberapa arti ganda. Jadi para pendengar menerima dalam arti yang satu, tapi Yesus memaksudkannya dalam arti yang lain atau arti yang lebih, gitu ya. Contohnya ketika bicara soal air hidup, Yohanes 4 ayat 10, pemahaman para murid tentang air yang mengalir, gitu kan kita membaca bahwa para murid itu juga mencoba untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi yang Tuhan Yesus maksud adalah roh yang memberikan hidup gitu ya. Atau perikop mengapa firman pengajaran Yesus, tetapi roti hidup itu sendiri juga di pasal 6 ayat 51 sampai 58 ini dalam beberapa minggu lalu juga sempat kita pakai perikopnya, itu mengacu pada dagingnya yang diberikan Yesus untuk hidup dan perjamuan jemaat. Jadi yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa tubuh dan darahnya yang tercurah bagi keselamatan dunia. Lalu pembahasan mengenai bait Allah yang dirombak oleh orang Yahudi akan didirikan dalam 3 hari. Nah, Yesus sendiri berbicara mengenai kematian dan kebangkitan tubuhnya sendiri sebagai bait Allah yang baru, gitu ya. Lalu kita juga dapat melihat mulai dari pasal 1 hingga 13 sebutan-sebutan mengenai anak manusia, gitu ya, itu cukup banyak juga dijumpai. Tapi kalau bicara soal orang-orang Yahudi itu sendiri, sebutan mengenai anak manusia itu tidak asing bagi mereka. Kenapa? Karena Nabi Yeskiel anak manusia hampir 100 kali gitu ya. Jadi dalam Injil Yohanes, anak manusia itu digambarkan turun untuk memberi hidup kepada orang yang percaya. Saya menuliskan dalam ayat berapanya, mungkin nanti kalau saya kirimkan slide-nya Bapak Ibu bisa buka bersama gitu ya. Untuk memperhatikan, tapi kalau misal kita mau lihat di pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makan. Jadi, Chris, Lalu pasal 3:13, anak manusia yang turun dari surga juga akan naik ke situ, gitu ya. Anak manusia yang ditinggikan dan dimuliakan dan sebagainya. Itu yang kita juga akan jumpai dalam teologi di Injil Yohanes itu sendiri. Lalu tentang keselamatan. Nah, keselamatan bagi seluruh dunia itu juga digambarkan dalam pasal yang keempat. Kalau kita lihat judul perikopnya memang percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, ini kan bicara soal orang yang dianggap berbeda, orang yang dianggap lain dengan penilaian-penilaian bagi mereka gitu ya. Tapi Yohanes tidak lagi bicara tentang keselamatan bagi orang Yahudi saja atau bagi bangsa-bangsa lain, tapi bagi dunia ya, bagi seluruh dunia itu menjadi
penekanan. Pasal 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi keselamatan yang menyeluruh ini juga rasanya penting untuk kita kita beri highlight sehingga kalau di dalam perjanjian lama kita melihat ada bangsa-bangsa tertentu yang dikhususkan gitu ya. Kita melihat di perjanjian baru khususnya Injil Yohanes keselamatan itu bagi seluruh dunia. Lalu, Injil Yohanes itu dikenal juga dengan Injil Cinta Kasih. Salah satu buku yang juga saya pakai untuk persiapan ini, eh, tulisannya Martin Harun. Ini salah seorang promo, bentar ya bukunya di mana. Nah, oke, saya punya serinya yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Yohanes itu disebut dengan Injil Cinta Kasih, ya. Lalu Lukas, Injil untuk kaum marginal. Saya nggak lagi jualan, Bapak Ibu kalau mau baca boleh gitu ya. Saya juga tertolong ketika belajar bersama. Matius, Injil segala bangsa gitu ya. Matius, Lukas, Markus ada di rak buku saya rasanya gitu. Tapi mengenai cinta kasih ini menjadi penekanan luar biasa gitu ya tentang hal mengasihi termasuk tema-tema penting dalam Injil Yohanes. Maaf Bapak Ibu di luar hujan kalau suara saya nggak terdengar boleh diinfo ya. Kata phileo mencintai, kata philos sahabat itu belasan kali digunakan. Kata agapau mengasihi dan agape kasih tanpa pamrih juga puluhan kali. Jadi memang penekanan mengenai kasih juga cukup banyak disampaikan dalam Injil Yohanes gitu ya. Kasih Allah tanpa batas untuk umat, Yohanes 3 ayat 16, rasanya itu ayat yang dihafalkan oleh sebagian besar umat Kristiani gitu ya, karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita melihat memang percakapan dengan Nikodemus ini hanya terdapat dalam Injil Yohanes juga gitu ya, tidak ada dalam dua Injil lainnya. Lalu kasih Bapa kepada anak, kasih Yesus kepada murid-murid atau untuk murid-murid. Lalu tidak hanya bagaimana Allah yang hadir menyatakan kasihnya, tetapi Yohanes juga memberi penekanan pada murid-murid yang mengasihi Yesus. Gitu. Jadi kita melihat ada part di mana Tuhan yang hadir menyapa, tapi part umat dalam hal ini murid-murid yang juga menyatakan responnya, gitu ya. Termasuk kalau kita memperhatikan juga dalam khotbah beberapa waktu lalu, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu ditekankan, tapi juga bukan hanya sekedar kasih yang bebas, sebebas-bebasnya mau melakukan apa, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, tapi ada penekanan pada lakukanlah perintahku. Apa yang menjadi panggilan Tuhan itu yang kita perjuangkan. Dan rasanya memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan yang penuh kasih, mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk hidup dalam kasih itu. Ini rasanya nggak mudah, ada banyak orang-orang yang terluka, ada banyak orang-orang yang kecewa, ada banyak orang-orang yang justru lari dalam tanda kutip dari gereja. Nah, maka rasanya teologi Injil Yohanes dalam hal kasih Allah tanpa batas, kasih Allah yang kita perlu nyatakan itu juga perlu jadi salah satu highlight yang penting untuk kita upayakan gitu ya dalam kehidupan. Kata sahabat dipakai untuk beberapa tokoh secara perseorangan, Yohanes Pembaptis, Marta dan kakaknya, serta Lazarus. Kita tahu relasi Tuhan dengan keluarga ini juga sangat dekat ya ketika Lazarus akhirnya meninggal pun emosinya terlihat sekali gitu ya. Tuhan menangis, bahkan bukan hanya sekedar menangis tapi meraung-raung gitu kalau dalam terjemahan lainnya. Simon Petrus juga disebut sebagai sahabat, Maria Magdalena juga gitu ya. Nah, maka Injil Yohanes ini tadi ya disusun, oh ini sudah, sorry kalau ke copy, panggilannya adalah supaya tadi kita hidup percaya dan memperoleh hidup dalam namanya. Ya, tujuan pengarang Yohanes, nah ini sama kurang lebih tapi tidak dituliskan secara khusus ayatnya seperti tadi. Iman yang benar kepada Yesus yang membawa keselamatan itu yang kita perlu perjuangkan, gitu ya. Sehingga kesaksian Injil Yohanes tentang Yesus diarahkan pada perannya Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Sekali lagi kalau mau pakai pembahasan sebelumnya, penyelamat yang penuh kasih, gitu ya. Nah, sistematika Yohanes kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini hanya 21 pasal, ya.
tidak terlalu panjang tapi sangat padat gitu ya. Pasal 2 sampai pasal 10 diawali dengan tanda-tanda mujizat Yesus yang diiringi dengan wejangan panjang. Ya, tapi ada juga pertentangan. Jadi ini selalu kalau nanti Bapak Ibu lihat modelnya tuh kurang lebih berulang ya. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu dengan wejangannya, dengan pesannya. Orang-orang nggak suka akan membunuh Yesus itu beberapa kali gitu ya, ditolak oleh mereka. Pasal 11 sampai 12 itu mujizat terbesar tentang kebangkitan Lazarus, ya, menciptakan pertentangan terbesar dan pemimpin Israel memutuskan untuk membunuh Yesus. Pasal 13 sampai 17 malam terakhir dan kata-kata terakhir untuk murid. Nah, ini kemudian diikuti dengan penangkapan, pengadilan, kematian, dan kebangkitan. Pasal 21-nya penutupnya epilog, gitu ya. Jadi, kalau kita mau lihat sekilas satu persatu, pasal 1 ayat 19 sampai 51 itu, bagaimana Yohanes Pembaptis pertama kali bertemu dengan Yesus, membawa orang lain menjadi muridnya, mereka menyerukan tentang siapa Yesus. Ada 7 gelar, ya. Raja Israel, Rabi, Yesus dari Nazaret, anak Allah, Mesias, anak domba Allah, anak manusia, ya. Nah, maka kalau beberapa kenapa, Pak? Oh, oke. Silakan Pak Dudi. Kalau beberapa gelar tadi disatukan gitu ya, maka Yesus dari Nazaret yang sepenuhnya manusia adalah Raja Mesianis. Dia adalah guru atas Israel, dia adalah anak Allah yang akan mati bagi dosa-dosa manusia. Gitu ya. Nah, ini gelar-gelar ini yang rasanya dalam beberapa kelas katekisasi juga kita ajak untuk anak-anak melihat gitu ya, Yesus sebagai Raja, Rabi, anak Allah dan sebagainya. Nah, lanjutannya pasal 2 sampai 4 kita akan melihat ya beberapa bagian, 4 bagian bagaimana Yesus menemui 4 institusi klasik, mulai dari pernikahan ya dalam peristiwa di mujizat itu pasal 2 Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik kira-kira 120 galon. Ini juga hanya terdapat dalam Yohanes gitu ya. Mujizat pertama ini menjadi tanda Yesus yang pertama. Jadi banyak sekali pakai tanda ya dalam pemahaman mengenai teologinya Injil Yohanes. Tanda pertama yang bicara soal kemurahan hati kerajaan Allah. Nah, lalu bagian keduanya berlanjut dengan Yesus pergi ke bait Allah ya untuk menyucikan bait Allah. Nah, kalau ini memang ada paralelnya di Matius, Markus, dan Lukas. Yesus menegaskan otoritasnya mengusir semua pedagang. Ketika ditegur, Yesus berkata, rombak bait Allah. Ini yang tadi juga sudah dibahas di awal. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Artinya tubuh Yesus lah yang dimaksud dengan bait Allah tersebut. Ya, lalu dilanjutkan pasal 3-nya, ayat 2 tentang percakapan dengan Nikodemus yang menyatakan bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Yesus mengatakan bahwa Israel membutuhkan lebih dari seorang guru, melainkan hati yang baru, hidup yang baru dengan dilahirkan kembali. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagian keempatnya, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, non-Yahudi di sumur. Yesus memberikan dirinya sebagai air hidup, tadi ya, menjadi sumber hidup kekal, dan diminta untuk hidup dalam kualitas hidup yang baru, yang diisi dengan kasih Allah yang abadi. Ya, itu ada beberapa bagian di pasal 2 sampai pasal 4. Lalu kita melanjutkan dengan 4 hari raya Yahudi. Nah, tadi karena orang-orang juga di sana banyak orang Yahudi maupun juga ada orang lain memang dalam agama lain. Tapi kita akan melihat mulai dari Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Di pasal yang kelima, ini beberapa mujizat memang atau beberapa tanda ini Bapak Ibu bisa lihat secara khusus. Ada yang ada padanannya di Injil sinoptik lainnya, ada yang khusus hanya terdapat dalam Injil Yohanes gitu ya. Nah, maka pertentangan dengan para pemimpin Yahudi itu terjadi pertentangan karena dilakukan penyembuhan pada hari Sabat dan Yesus berkata, Bapaknya lah yang bekerja pada hari Sabat, demikian juga aku, makin marahlah gitu ya. Maka seperti tadi saya bilang di bagian akhirnya selalu ada pertentangan-pertentangan ya, bahkan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus ya. Pasal 5 ayat 17, namun ia berkata kepada mereka tadi ya, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha
untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ini beberapa topik yang memang dijumpai di Yohanes dan menghasilkan pertentangan gitu ya dengan para pemimpin Yahudi. Pasal 6 berlanjut dengan peristiwa Paskah. Sebelumnya memang ada mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Lalu hari raya yang menceritakan tentang pembebasan Israel dari perbudakan dengan makanan simbolis daging domba dan roti. Tuhan memberi makan 5.000 orang yang membuat banyak orang mencari roti. Ini juga pembahasan beberapa waktu lalu. Yesus menyatakan dialah roti hidup, maka hal tersebut menyinggung banyak orang sehingga berhenti mengikuti dia. Jadi kan kalau kita bahas mengenai perikop ini ada banyak orang yang mengikuti Yesus dengan banyak motivasi ya. Maka kalau kita perhatikan di pasal yang ke-6 tentang roti kehidupan kan tadi ya Yesus berkata bahwa carilah makanan yang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Ini bulan lalu kalau tidak salah ya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Nah, pernyataan itu kemudian menyinggung banyak orang sehingga ada juga orang-orang yang oke, jadinya memilih untuk berhenti mengikuti dia. Karena tadi motivasinya dia tidak dengan sungguh mencari Tuhannya tapi mencari roti yang mengenyangkannya, ya. Pasal 7 sampai 10 tentang pondok daun, kita melihat tentang Yesus pergi ke Yerusalem, lalu kesaksian Yesus tentang dirinya, pertentangan tentang asal Yesus, dan lain sebagainya. Jadi menceritakan tentang pengembaraan orang Israel di padang gurun. Tuhan menuntun dengan tiang awan, tiang api ya dalam perjanjian lama dan memberi mereka minum. Tetapi juga Yesus menyatakan, barang siapa yang haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Jadi kalau kita melihat baik pasal 7 ayat 37 dan pasal 8 ayat 12, Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Gitu ya. Kembali tadi responnya juga beragam, beberapa percaya, yang lainnya tersinggung dan akan membunuh. Ya, jadi selalu ada pertentangan di tengah tanda-tanda yang disampaikan tadi. Ya. Pasal 10b, Hanukah, pentahbisan bait Allah. Yesus memasuki bait Allah dan menyatakan bahwa Allah telah memisahkan Yesus sebagai yang kudus. Ayatnya yang ke-36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan, dianya D huruf besar, oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang Yesus sampaikan ini responnya kurang lebih sama ya, mendapat penolakan-penolakan. Kalau mundur sedikit pasal 10 ayat 3 tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, itu juga yang membuat para pemimpin agama menjadi marah dan berencana untuk membunuh ya. Nah, pasal 11 sampai 12 kita melihat mujizat terakhir tentang Lazarus yang sedang sakit, lalu kemudian pada akhirnya meninggal, dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus keluarlah. Nah, berita itu terdengar cukup cepat gitu ya, tersebar cukup cepat. Maka kalau kita lihat setelah pasal 11 kembali ya, seperti yang tadi disampaikan polanya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang polanya seolah berulang gitu ya. Tuhan melakukan apa, orang nggak suka, orang mau tangkap, orang mau bunuh. Tuhan melakukan mujizat lain, tanda lain, sama, responnya sama. Jadi kalau tadi kita baca di depan tentang sistematikanya, tanda ini dilanjutkan dengan pertentangan gitu ya. Nah, di pasal 13 ayat 17 ini hampir akhir. Jadi kita melihat mengenai kata-kata terakhir ya, terakhir Yesus yang disampaikan bagi para murid. Diawali tadi 13 dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, memang secara perikop tidak ada paralelnya. Jadi kalau di Alkitab kita hanya Yohanes 13 gitu ya. Tapi di ayat-ayat tertentu kita bisa melihat ayat 12 sampai 15 itu ada di Lukas ya. Ayat 16 ada di Matius, di Lukas, di Yohanes 15 gitu ya. Jadi memang tidak secara keseluruhan perikopnya, tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang Bapak Ibu bisa lihat juga padanannya di Injil sinoptik lainnya gitu ya. Layaknya hamba yang membersihkan kaki yang kotor dalam budaya mereka tuh, hal itu tidak dilakukan oleh rabi besar kepada muridnya.
Nah, maka tujuan Yesus hidup menjadi seorang hamba yang memberi nyawanya untuk menebus manusia yang berdosa. Gitu ya. Maka pembasuhan kaki ini menjadi salah satu hal yang Tuhan lakukan dalam masa-masa terakhirnya. 14 sampai 17 dilanjutkan dengan amanat panjang dan doa Yesus ya. Kalau kita lihat ini pesan-pesan yang juga Tuhan sampaikan menjelang hari penderitaannya gitu ya. Bahkan di pasal 17 doa Yesus untuk murid-muridnya ini juga hanya terdapat secara khusus di Injil Yohanes gitu ya. Yesus akan pergi sehingga dapat mengutus Roh Kudus penghibur. Allah yang Esa terdiri atas hubungan yang penuh kasih antara Bapa, Anak, Roh Kudus, gitu ya. Murid-muridnya adalah mereka yang tinggal dalam kasih seperti ranting dengan pokok anggur, itu juga ada dalam pembahasan. Lalu berlanjut dengan Roh Kudus akan memberi kuasa pada pengikut Yesus untuk melanjutkan misinya, melayani dengan kasih. Kembali kasihnya di highlight. Yesus memperkirakan akan ada perlawanan. Yesus berpesan agar mereka menguatkan hati. Jadi sama juga rasanya dengan beberapa Injil lainnya. Injil Yohanes mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya juga murid-murid kala itu bahwa pertentangan yang sudah dialami oleh Yesus juga akan terjadi pada orang-orang yang melayani Yesus, menyampaikan mengenai firman dan sebagainya gitu ya. Maka kuatkanlah hatimu, itu yang memang menjadi amanat panjang dan doanya Tuhan Yesus. Saya sangat terberkati kalau baca doa Yesus gitu ya, bahwa dalam ayatnya yang kesembilan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Sangat personal kalau kita baca dan perhatikan tentang relasi Tuhan dengan murid-muridnya, juga kita merefleksikan dengan kita gitu ya. Lalu ada ayat yang menyatakan bahwa aku telah memberi firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ditegaskan tentang status kita ini siapa, kita ini anak Allah, maka kalau dunia membenci karena nilai yang kita lakukan berbeda dengan nilai yang dunia tawarkan, ya itu konsekuensi kita gitu ya. Tapi kita mau tetap berjuang. Lalu di ayat yang ke-21, nah ini rasanya juga dipakai di banyak pembinaan-pembinaan, dipakai di retret-retret untuk pelayan-pelayan, untuk aktivis-aktivis. eh Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gitu ya, panggilan untuk menjadi satu. Saya membayangkan lagu yang dipakai entah itu di remaja, entah ketika kita di kinasih gitu ya, pelayan-pelayan, aktivis-aktivis, jadikan kami satu gitu. Ini salah satu bagian yang lekat dengan Yohanes gitu ya, ketika bicara mengenai doa Yesus bagi para murid. Ya. Pasal 18 sampai 20, sabar, hampir terakhir ya. Ini membahas mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. 18a penangkapan, lalu di 18 itu memang ada pembahasan mengenai prajurit yang bertanya, yang mana Yesus? Dan Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Pasalnya yang ketujuh. Eh pasal atau ayat, Ayat yang ketujuh ya, 18 ayat 7. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Lanjutannya jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah ini memang senada juga dengan pernyataan di perjanjian-perjanjian lama tentang ego eimi, nama Allah dalam perjanjiannya. Itu terjemahan bahasa Ibrani akan nama Allah yang kita juga bisa lihat di Keluaran, di Yesaya, Keluaran 3 maupun di Yesaya 43 dan 46. Nah, Yohanes secara khusus menempatkan 7 momen dengan pernyataan akulah dia. Jadi kalau tadi mulai dari pertama gitu ya, pasal 6, akulah roti hidup. Jadi kalau kita bicara soal akulah dia, dia siapa? Dia sang roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-domba, akulah gembala yang baik, kebangkitan, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur. Nah ini ada
7 momen gitu ya dengan pernyataan akulah dia itu. Nah, pasal 18b sampai 19 penyalipan Tuhan Yesus ya. Lalu ketika dibahas soal apakah engkau raja orang Yahudi, Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia. Memang pembahasan ini menegaskan bahwa kerajaannya terbalik dari kerajaan dunia. Yesus mengalahkan dosa dan kejahatan dan menang melalui perbuatan kasih yang kemudian mengorbankan dirinya. Pasal 20 kita masuk pada kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kayak kita mau lihat gitu ya sistematikanya Injil Yohanes, perjalanannya dari awal sampai kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus diletakkan dalam kubur pada hari pertama. Maria dan muridnya mendapati kubur itu telah terbuka. Maria bertemu dengan Yesus tadi ya. Maria menjadi sosok yang cukup juga intim relasinya dengan Tuhan, lalu digambarkan sebagai sahabat juga gitu ya. Nah, kebangkitan Yesus yang kemudian terjadi di bagian akhir itu terhubung dengan 7 tanda-tanda yang sudah terjadi mulai dari awal. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari pesta perkawinan di Kana, itu tanda ajaib pertama. Anak laki-laki yang sakit disembuhkan, pasal 4. Kedua, menyembuhkan pria yang lumpuh. Ketiga, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus, ya pada pasal yang ke-18. Dan diakhirinya dengan tanda ketujuhnya sebagai puncak bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus bertemu dengan semua muridnya, mengutus mereka dan mengirim mereka dengan Roh Kudus. Ini memang dalam liturgi gerejawi atau hari raya gerejawi masih nanti ya Bapak Ibu. Kan kita sudah lalui dalam beberapa waktu lalu. Sekarang baru masuk Natal, memang persiapan-persiapan ya untuk hari raya gerejawi. Tapi kalau kita mau flashback dulu mundur gitu ya, mengingat tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi juga tentang panggilan bagi para murid. Ya, Yesus bertemu dengan semua muridnya, mengutus mereka, mengirimkan Roh Kudus seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Gitu ya, pasal 20 ayat 21 sampai 22. Nah, maka di akhirnya pasal 21 ya, ini epilognya, Yesus menampakkan diri pada murid-murid di pantai Danau Tiberias, lalu pernyataan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, gitu ya, Simon, lalu murid yang dikasihi Yesus bagian terakhir. Jadi di akhir ini kita diajak untuk melihat misi lanjutan para pengikut Yesus. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai, mereka menaati Yesus, mereka mendapati ikan dalam jumlah yang besar. Di momen itulah mereka kemudian baru sadar bahwa itu Yesus. Kalau kita baca perikopnya kan memang pada awalnya mereka nggak tahu kan. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, ayat yang kelima, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka tidak. Gitu ya. Lalu kata Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kita melihat tadi ketaatannya. Lalu kemudian di ayatnya yang ketujuh, murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Di momen itu mereka menyadari. Nah, maka panggilan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menemukan Tuhan di berbagai hal yang kita kerjakan. Gitu ya. Maksudnya Tuhan bisa hadir lewat banyak sekali tanda, maka kita butuh kepekaan untuk memahami pesan Tuhan, kehadiran Tuhan, tentu lewat firman, lewat perenungan, lewat relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mau juga punya kepekaan untuk menemukan Tuhan tadi ya di berbagai pengalaman, dan rasanya tidak selalu semua yang baik. Tadi pagi juga kita belajar dalam setiap pengalaman kita mau belajar untuk menemukan Tuhan yang tidak terlihat, yang memang butuh proses gitu ya. Agak nyambung dengan malam ini, maka murid yang dikasihi Yesus kemudian menjadi pengakhir atau penutup dari Yohanes tentang panggilan untuk melanjutkan kerjanya gitu ya. Iya, terima kasih Kak Titin. Bapak Ibu sekalian, kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita foto dulu ya. Sekalian absensi soalnya, nanti biar sertifikatnya absennya full gitu. Kak Okta, boleh kita dibantu untuk fotonya Kak? Silakan Bapak Ibu, boleh open cam. Sambil mempersiapkan pertanyaan, nanti saya akan pandu untuk pertanyaannya. Waduh, Pak Marbun ini kayaknya masih di Bandung ya. Di Bandung apa di Citragreen nih Pak Marbun? Masih di luar. Wes di luar. Kita nggak tahu di mana di luar. Pokoknya di luar aja ya. Silakan Kak Okta. Ayo Bapak Ibu, kita buka
kamera masing-masing dan boleh kasih respon yang terbaik atau senyum yang terbaik. Halaman pertama, say cheese. Yang kedua, oke, thank you. Ya, terima kasih Kak Okta. Sekali lagi terima kasih Kak Titin udah memandu kita dalam percakapan mengenai teologi Injil Yohanes. Saya punya beberapa catatan Kak Titin dan saya akan coba bantu kita untuk bertanya. Saya coba akan memantik diskusi ya, supaya diskusi kita lebih kaya gitu, ya agak memprovok sedikit lah. Nah, beberapa kali saya ikut PTJ, dan beberapa kali juga kita ngomongin Injil Yohanes gitu. Dan kenapa kita bikin PTJ, kenapa bikin Theotalk itu bukan mau memindahkan diskusi di kampus yang mungkin sangat akademis lalu pindahin ke GKI Keranggan. Itu bukan tujuannya kan gitu. Tapi kita ingin belajar. Ya, sehingga mungkin diskusi kita, karena kita Theotalk nggak berarti cuma harus bicara soal bener nggak sih yang nulis itu bener-bener Rasul Yohanes atau penatua gitu ya kan. Karena pada akhirnya Injil ini udah masuk kanon gitu. Apakah kalau penulisnya bukan Rasul Yohanes lalu Injil ini lebih tidak otoritatif, lebih tidak punya otoritas? Toh ini udah masuk di kanon, itu sudah kita pegang gitu ya. Mungkin diskusi kita boleh dalam bentuk pertanyaan atau boleh dalam bentuk sharing kepada tadi itu. Beberapa catatan saya tadi Kak Titin sampaikan, Injil ini personal, Injil ini puitis, Injil ini agung, gitu ya. Injil ini dalam maknanya. Bukan kita bilang bahwa tiga yang lain nggak dalam, tetapi Injil ini punya kekhasan yang berbeda. Seperti Kak Titin bilang, dan saya menangkap, jadi makasih Kak Titin, Injil ini kaya sekali. Kaya dengan doktrin-doktrin yang kita pegang sekarang. Bapak Ibu kalau perhatikan doktrin Tritunggal, itu kuat sekali di Injil Yohanes gitu. Mulai dari Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Kemudian di Yohanes 10, Injil ini kuat sekali dengan doktrin Yesus Allah sejati, manusia sejati. Itu dua doktrin utama kita. Itu semacam tiang gitu doktrin kita. Doktrin ini Injil ini kuat juga dengan doktrin mengenai gereja, mengenai ekumenikal gitu yang tadi Katin bilang Yohanes 17 ayat 21 ut omnes unum sin, supaya semua satu adanya. Injil ini penuh dengan kaya dengan tentang cinta kasih gitu. Jadi agung, saya setuju dengan tadi Kak Titin sampaikan. Mungkin sebelum nanti masuk ke, saya berharap Bapak Ibu nanti mungkin langsung aja pertanyaannya ya, supaya lebih nyambung gitu. Kalau saya baca yang ada di chat Pak Dudi nanti mungkin berbeda nanti maksudnya, nanti silakan Bapak tanya. Tetapi saya mau coba pantik diskusi kita dengan pertanyaan begini ke Kak Titin, yang lebih personal Kak. Dari sekian banyak yang tadi agung, yang puitis, yang personal, yang tadi mungkin juga ada perkataan Yesus akulah, ya kan? Misalnya akulah gembala yang baik dan seterusnya. Dan sekian banyak itu, apa yang paling berkesan buat Kak Titin baik sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan maupun sebagai pribadi? Apakah dari itu semua? Mungkin yang paling pasti semuanya berkesan, tapi apa yang paling mengena kalau Kak Titin boleh sharing? Mungkin kita mulai dengan itu. Silakan Kak. Oke, rasanya terlalu sulit pertanyaannya karena sangat terbatas kalau harus pilih salah satu gitu ya. Karena kalau kita lihat Yesus sebagai roti, Yesus sebagai banyak sekali tadi ya, aku adalah apa gitu ya. Tapi saya sangat dibentuk dalam beberapa tahun terakhir di proses kependetaan maupun juga menghayati panggilan dan karya yang Tuhan percayakan tentang Yesus yang penuh kasih gitu ya, dan rasanya itu yang tidak kalah penting dalam berteolog, dalam memahami banyak sekali dogma, doktrin dan sebagainya. Kasih itu harus di atas segalanya. Jadi kenapa banyak orang bilang isi dari kitab kita itu kalau bisa disimpulkan dengan satu kata kasih, meskipun tadi ya ini bisa nggak fair karena ada pembahasan lainnya juga gitu ya. Minggu besok aja kita bicara soal Tuhan Yesus nggak bawa damai tapi pertentangan itu kan ya sebenarnya another things. Tapi kalau bicara soal kasih, saya melihat bahwa Yohanes mengajak pembacanya di kala itu, tapi juga amazingnya beberapa
tahun kemudian termasuk kita sekarang masih sangat kontekstual tentang kasih itu, kasih yang memberi ruang bagi semua untuk hadir gitu ya, kasih yang fokusnya pada penyelamatan, pada keselamatan yang Tuhan mau berikan pada setiap kita. Rasanya itu ya, tapi yang lainnya bukan berarti nggak penting tadi ya, kita bisa berargumen rasanya, tapi buat saya itu yang paling utama gitu ya rasanya. Thank you. Iya, makasih Kak Titin. Menarik yang tadi Kak Titin bilang, Injil ini Injil kasih. Di Yohanes 3 ayat 16 kan jelas dikatakan itu ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saya coba, menarik dari jawaban Kak Titin, saya coba kemudian, kalau memang kasih itu adalah tema utama di Injil Yohanes, kemudian kalau kita perhatikan di Yohanes 14 ayat 6 ketika Yesus bicara bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, yang sering kita artikan bahwa keselamatan itu dalam tanda petik hanya di dalam Yesus Kristus, dialah satu-satunya jalan, seakan-akan kasih itu, saya coba agak memprovok sedikit, seolah kasih itu hanya terbatas kepada mereka yang percaya kepada Yesus gitu. Ada tanggapan nggak Kak Titin kalau bicara soal kasih? Tadi soal Kak Titin sempat ngomongin mengenai keselamatan yang bagi semua orang. Silakan Kak. Iya, rasanya nanti boleh Bapak Ibu kalau mau menambahkan ya. Tapi kita nggak bisa melihat satu ayat hanya dalam dirinya sendiri tanpa melihat juga bagian lain, gitu kan. Jadi kalau bicara soal firman, ayat ini mengajak kita untuk berfokus pada Tuhan sebagai juru selamat yang satu-satunya, gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu ya. Lalu dilanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan Filipus. Tapi kalau kita mau lihat tadi tentang kasih yang tanpa batas, kasih bagi seluruh dunia, itu kan kita justru diajak juga untuk melihat bahwa kasih yang mau ditampilkan oleh Yohanes juga kasih yang tidak eksklusif gitu ya, bagi semua orang, kasih yang begitu besar, memberikan anaknya yang tunggal. Jadi penekanannya pada kasihnya Tuhan bagi kita yang penuh dengan keberadaan kita masing-masing gitu ya, ada keterbatasan dan lain sebagainya. Jadi ayat ini tidak bisa dibaca terpisah dengan ayat-ayat lainnya rasanya kalau menurut saya. Gitu sih, Kak. Oke, menarik Kak Titin. Saya jadi ingat tadi Kak Titin sebutkan bahwa Injil Yohanes penuh dengan juga makna yang ganda gitu ya. Ketika Yesus bilang akulah roti hidup, harus dipahami kan gitu. Jadi membaca Injil Yohanes tidak selalu bisa letter luck, tidak selalu, jadi harus betul-betul dipahami karena ini Injil yang agung gitu, yang mungkin dalam tanda petik filosofis gitu ya. Oke, kita beralih Kak Titin ke, boleh yang mau bertanya langsung, saya berikan kesempatan Pak Dudi tadi, langsung aja tanya Pak Dudi. Pak Dudi kayaknya habis baca bukunya Pak Andar gitu, Selamat Berpelita, bicara soal alegori. Silakan Pak. Ya, ya. Langsung. Selamat malam Bapak Ibu, Bu Titin. Bu, ini yang menarik dari bukunya Pak Andar, almarhum Pendeta Andar. Saya tidak mengenal beliau secara langsung ya, karena saya bukan jemaat di gereja beliau terakhir, emeritus dan wafat. Itu mungkin Pak Setio, penatua, bisa cerita banyak soal Pak Andar. Nah, dari bukunya yang seri Selamat ini ada 33 buku. Saya membaca seri yang ke-22, Selamat Berpelita, ada bahasan per subbab untuk Injil Sinoptik di bab 3 dan Injil Yohanes di bab keempat. Masing-masing Pak Andar memberikan penilaian yang fair terhadap Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Kalau yang di Injil Sinoptik diterangkan dalam 2 halaman bolak-balik, 3 Injil ya dalam 2 halaman bolak-balik, tapi untuk yang Injil Yohanes ini, Injil keempat, itu sama 2 halaman bolak-balik. Nah, cuman di sini beliau sebutkan bahwa Injil Sinoptik adalah ibarat potret Yesus. Tetapi Injil Yohanes adalah sketsa tentang Yesus. Apa beda potret dengan sketsa? Potret memperlihatkan wajah sesungguhnya. Sedangkan sketsa membuat penonjolan, misalnya kumis yang lebat, telinga yang lebar, atau bibir yang lebih tebal.
potret adalah gambaran realistik, sketsa adalah gambaran simbolik. Nah, pertanyaan saya adalah di yang bukunya ini, nah di halaman 15 itu Pak Andar menulis bahwa sinoptik mencatat banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi Yohanes menggantinya dengan wacana-wacana Yesus yang panjang dan filosofis. Kadang-kadang dalam bentuk alegori, misalnya tentang gembala. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah alegori yang ditulis oleh Injil Yohanes itu seinherent atau korelasi dengan gembala yang memberikan nyawanya kepada domba yang terancam oleh kawanan serigala atau wolf? Demikian pertanyaan saya. Silakan Kak Titin. Ya, jadi kalau kita lihat tadi pembahasannya Yohanes 10 tentang gembala yang baik, pertanyaannya tadi apakah kan gini, Pak Dudi mencoba menjelaskan tentang apa yang dibaca di tulisan Pak Andar tentang Ya, Injil Sinoptik dengan ya, Injil Yohanes gitu ya. ya. Lalu kalau di Pak, Yang ditulis oleh almarhum Pak Andar bahwa Injil Yohanes ini mengganti wacana-wacana Yesus yang panjang dan filosofis dan mengganti dengan wacana-wacana Yesus yang panjang dan filosofis, kadang-kadang dalam bentuk alegori. Misalnya tentang gembala. Ya ini kan ya, gembala yang mencari domba yang hilang. Apakah ya, inherent atau berkorelasi dengan ya. gembala yang memberikan nyawanya bagi domba yang terancam oleh kawanan serigala atau wolfpack? Karena kan tentunya dalam mencari itu ada banyak yang ditemui, entah itu mudah dicarinya atau masih butuh waktu atau dalam mencari itu malah ketemu hewan predator. Nah, gitu loh, Bu. Oh, oke. Iya, saya coba jawab yang saya pahami ya. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 10, memang seperti tadi saya bilang, ini tidak secara langsung paralel dengan yang lain, gitu ya. Kalau Yohanes 10 itu pasal 1 sampai pasal 20 memang tidak ditemukan dalam bacaan yang lain. Tapi kalau kita lihat yang ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Spesifik di ayat itu Bapak Ibu dan saya bisa lihat di Matius 11 gitu ya. Makanya kalau dibilang apakah ini berelasi satu dengan yang lain, di Matius 11 ayat 27 kita juga bisa menjumpai ya. Sebentar, saya sedang buka Matius 11 ayat 27. Memang meskipun perikopnya itu tentang ajakan juru selamat, tapi di ayat 27 itu juga dibahas tentang tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi relasinya yang di-highlight di ayat yang ke-15. Kalau kita lihat kan memang di 15 bicaranya soal Tuhan memberikan nyawanya bagi domba-domba gitu ya. Dan ini juga bisa dilihat di Lukas 10, di Yohanes pasal 3 dan sebagainya. Jadi bagi saya ketika membaca Yohanes 10 ini kita juga bisa melihat tentang padanannya juga di Lukas yang Lukas 10. Memang kalau di Lukas 15 perumpamaan tentang domba yang hilang itu berbeda. Kalau kita lihat pasal 10 kan pembahasannya tentang gembala yang baik yang memanggil domba menurut namanya. Maka tadi seperti saya bilang Yohanes kan memberikan penekanan pada relasi yang intim, yang mengenal gitu ya, yang menyadari bahwa Tuhan adalah pintu bagi domba-domba, tapi berhati-hatilah, berwaspadalah. Ada pencuri, ada perampok, maka memang ada ini ya, metafora-metafora tadi yang juga disampaikan. Pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan, tetapi Tuhan, Sang Gembala, datang untuk memberikan hidup gitu. Pak Robert mau menambahkan mungkin dari pertanyaan ini? Saya boleh nambahin. Boleh menambahkan, Pak Nofren? Tadi kan pemahaman saya ya Pak Dudi, kalau mau kalau dirasa cukup boleh, tapi kalau ada tambahan rasanya nggak apa-apa. Saya persilakan Pendeta Hobart. Boleh lah, kita sepaket pokoknya. Ini Boleh saya memperkenalkan diri dulu.
Nggak usah perkenalan boleh, 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 barangkali ada Kak, yang belum silakan. kenal. Halo Bapak Ibu, saya Pendeta Kober, suaminya Pendeta Titin dari GKI Depok, Pendeta Jemaat GKI Depok. Iya, Kayaknya menarik. ada anggota jemaat saya yang datang nih. Oh gitu ya, wes mantap. Tadi saya cuma mau menanggapi dari Pak Dudi yang dibilang Pak Andar benar banget bahwa di Injil Sinoptik memang memberikan potret ya Hmm, eh, apa namanya perjalanan karya Yesus. Tapi memang di Injil Yohanes penekanan ego Aimi itu aku adalah memang menjadi penekanan yang utama sehingga hmm, identitas Yesus tuh banyak disorot di sini, begitu ya. Jadi ketika dikatakan aku adalah gembala yang baik, ya tentu ada perumpamaan mengenai gembala upahan, mengenai ya. gembala yang baik seperti apa gitu ya. Gembala upahan yang tidak yang lari ketika ada kawanan serigala yang hadir, tapi juga ada gembala baik yang membela kawanan dombanya, begitu ya. Jadi memang itu sangat sangat amat tepat yang dikatakan Pak Andar, karena memang penekanan Injil Yohanes ini kan salah satu teologi yang dikembangkan kan melawan gnostisisme ya, gnostik. Gnostik itu pengetahuan dan Helenisme gnostik gitu ya. Jadi budaya Yunani yang menekankan mengenai apa namanya Kepercayaan. mengenai filosofi suatu Hmm, begitu ya, pengetahuan lebih mendalam. Sehingga memang bacaan di Injil Yohanes ini dimulai dari logos, hikmat. Logos itu kan hikmat. Dari ya. dalam Yunani itu logos digambarkan sebagai hikmat yang membentuk alam semesta atau ciptaan. Begitu. Sehingga itulah yang memang menjadi pengembangan pada akhirnya nanti gambaran-gambaran mengenai Yesus menjadi yang kuat gitu ya. Makanya ego Aimi itu sangat kuat gitu. Jadi yang dikatakan Pak Andar tuh sangat tepat. Itulah yang membedakan kemudian Injil Sinoptik dengan Injil yang lain. Kalau saya sih tambahannya itu, Ibu. Mantap. Terima kasih, Pondok Friend ya. Apakah menjawab Pak Dudi terkait dengan yang dibaca Ya Bu, ya, dituliskan Pak terima Andar? kasih Bu Tini, Pak Obar. Berarti Kembali ke secara garis besar emang sudah menjawab Bu. Nah, tadi juga menegaskan yang tadi Ibu Titin sampaikan dan Pak Stefanus tadi juga kan sempat mengulas bahwa eh, kasih itu bukan berarti tidak serta-merta dipahami sebagai hanya bagi orang yang mengenal dia. Mhm. Ya, Jadi bagi seluruh dunia. ya, gembala yang baik justru dia ibaratnya kalau kalau di saat ini mungkin sebagai seorang caregiver juga ada hewan yang terlantar kemudian dibawa diambil. Nah, justru yang diberikan kepada yang dituju oleh gembala yang sebagai caregiver ini adalah biarkan dia hidup gitu loh karena dia sudah dilahirkan. Maksudnya dipelihara sesuai dengan konteksnya apa yang terjadi di alam dan menurut kepercayaan dihanut oleh seorang caregiver yang dalam hal ini mungkin korelasinya sebagai gembala yang baik ya Bu. Karena sama Ya. aja seperti yang dalam kitab Amsal, matahari terbit bagi orang baik dan orang jahat. Iya. Gitu Bu mungkin ya. Oke. Mungkin Oke. tambahannya sebelum kembali ke Kastef, di Yohanes 10 itu gembala yang baik kalau kita lihat di ayat yang ke-16, selain tadi ayat 15-nya bicara soal relasi yang intim ya, mengenal aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, aku juga mempunyai domba-domba lain Nah, itu kan dia. dari kandang Jangan. ini. Domba-domba itu harus Jangan. kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala gitu. Jadi kalau tadi ya kenapa saya rasa kasih itu menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan kepada domba lain pun dipikirin gitu sama Yohanes dalam penulisan Nah, gitu ya ya itu dia. sehingga tidak eksklusif tadi kita melihat kasih Iya, yang menyeluruh gitu. ya, Itu iya bahannya Bu. Ya, cocok Bu. Masuk. Oke, Ya. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain boleh angkat tangan nanti langsung bertanya secara langsung ya. Tapi tadi saya waktu Kak Hobet menyampaikan juga dari Kak Titin menarik tadi di awal-awal slide dikatakan mengenai misalnya firman logos. Lalu Injil Yohanes berusaha melawan filosofi filsafat gnostik gitu ya. Nah, kalau dilihat penulisannya ini kan di akhir-akhir abad pertama lah gitu ya, atau
sudah mau masuk abad kedua, sudah di abad kedua, jadi udah tahun 100 tahun setelah 3 Injil gitu ya. Nah, mungkin beberapa dari kita langsung mikir, berarti Injil kita itu Injil yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani gitu ya. Contohnya seperti logos itu sendiri, itu kan diadopsi dari filsafat Yunani kan gitu. Benarkah seperti itu, atau sebenarnya Yohanes sendiri sedang menggunakan filsafat Yunani untuk melawan Gnostik, untuk melawan anggapan-anggapan filosofi yang salah dari Gnostik itu sendiri? Karena kan saat itu kan tantangannya itu, kayak kita di zaman sekarang kan udah nggak bahas lagi tuh Gnostik. Kita kan sekarang sama zaman sekarang ini kan yang kita hadapi itu postmodernisme, filsafat-filsafat seperti itu. Mungkin Kak Titin atau ya silakan Kak Hobart. Tadi udah phone a friend kan udah 1, berarti tinggal 2 Kak. Berarti tinggal Alah, nggak ada yang bilang sepaket. Ini Kak Hobart tanya, aku jawab yang pertanyaannya Ibu Dewi. Monggo Pak Hobart. Iya, jadi harus diakui bahwa budaya Injil kita itu memang hidup dalam budaya Yunani ya, dan memang masing-masing Injil itu memang dituliskan dalam sebuah tujuan dan sasaran kelompok yang berbeda-beda gitu. Misalnya Injil Matius kenapa harus dibuka dengan silsilah, karena ingin menegaskan terkait dengan keyahudian begitu ya, dan sangat banyak sekali mengenai hukum Taurat. Aku tidak akan menghapuskan satu iota pun, itu kan berhubungan dengan orang Yahudi. Sementara di Injil Yohanes ini memang Injil yang ketika ditemukan dan kemudian ketika digumuli ke dalam gereja memang sangat amat penuh dengan Gnostik dan Helenisme gitu, sehingga memang nggak bisa dipungkiri bahwa Injil-Injil kita ini memang sangat terhubung dengan yang namanya budaya-budaya Yunani gitu ya, maupun juga budaya-budaya Gnostik begitu ya, sehingga ya Injil Yohanes menggunakan itu memang untuk menegaskan hal yang benar mengenai pengajaran Kristen, karena memang banyak rupanya orang-orang Gnostik ini, bahkan di surat-surat Rasuli pun ada golongan Kristus, kalau Bapak Ibu tahu di 1 Korintus itu adalah orang Gnostik. Jadi memang mau nggak mau semua penulis Injil ketika menggumuli kehidupan berjemaat ya, budaya Helenis dan Gnostik itu budaya yang mereka harus hadapi, dan filsafat-filsafat itu mereka harus hadapi. Itulah kenapa di sekolah teologi dasarnya ketika kami akan belajar di semester 1 itu kita belajar filsafat Yunani gitu. Karena memang filsafat Yunani memang menjadi dasar untuk memahami perjanjian baru secara khusus gitu ya. Kalau perjanjian lama kan filsafat timur ya. Jadi lebih ke arah Timur Tengah kuno begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab Kak Steph untuk hal ini. Jadi ya memang digunakan budaya Helenis, digunakan juga pemahaman Gnostik untuk menolong umat yang ketika itu juga terpengaruh oleh budaya Helenis dan Gnostik untuk berjuang melawannya gitu ya. Sehingga logos itu digunakan gitu ya. Lalu kemudian pemahaman mengenai dunia, kosmos itu juga digunakan. Dunia yang seperti apa kalau dalam satu tafsiran gitu ya. Di Injil Yohanes 17 saja itu ada 3 macam dunia di situ. Dunia yang bersifat netral, bersifat positif, dan bersifat negatif. Itu kalau kita dalami di PA tuh mantap sekali itu. Tapi ya itu sih yang mau disampaikan Kak di Injil Yohanes. Iya, terima kasih Kak Hobart. Ya, jadi jangan alergi dengan filsafat karena iya, Kak Hobart dan Kak Titin. Jadi jangan alergi kita ya, jangan dengan filsafat, karena mau nggak mau itu yang memang ada di Injil-Injil kita gitu ya kan, dengan semua tantangannya zaman itu. Mungkin kalau zaman sekarang konsumerisme yang dihadapi, tapi zaman itu berbeda. Saya ke Ibu Dewi ya ini ya. Ibu Dewi mau langsung ngomong Bu Dewi atau mau saya bacakan? Saya bacakan. Nanti kalau nggak pas nanti Ibu boleh ya. Malam Bu Pendeta, saya izin bertanya, pada Yohanes 20 ayat 2 tertulis ada murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 20 ayat 2. Yohanes 13, 23, 25 juga menyebutkan murid yang dikasihi. Kisah 21, 22, 23 juga menyebutkan ada murid yang dikasihi. Pertanyaannya, siapakah dia? Karena saya belum tahu siapa murid tersebut. Oke, silakan Kak Titin, nanti habis itu Pak Mayu sudah angkat tangan. Oke,
kalau dilihat memang di Yohanes 20 ayat 2 itu seolah-olah misteri ya, karena penggunaan katanya tidak spesifik menyebutkan Yohanes kan. Termasuk Yohanes 13 tadi ayat 23, salah seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya duduk makan di sebelahnya. Saya juga kadang gemes ya, kenapa Yohanes tuh nggak nulis aja gitu ini dengan Yohanes salah satu murid Yesus gitu kan. Kenapa harus ada istilah murid yang dikasihi? Kalau dilihat kan itu juga ada tadi ya di 20 ayat 2. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka. Eh, Rasanya bukan hanya di ayat itu, Yohanes 13 ayat 23, 19 ayat 26, 20 ayat 2, 21 ayat 7, 21 ayat 20, tapi semuanya itu merujuk pada satu nama, salah satu murid Yesus yaitu Yohanes. Memang kalau di kitab Injil Yohanes tidak disebutkan secara spesifik mengenai Yohanes anak Zebedeus itu, tapi merujuknya pada salah satu murid Yesus. Gitu. Sampai sekarang Ibu belum tahu, jadi saya coba kasih tahu kalau itu salah satu murid Yesus gitu ya. Terima kasih. Ah, oke. Prof, mohon maaf Prof. Bu Betsy ternyata duluan Prof. Habis itu Prof Mahyus. Silakan ya Bu Oh, nggak Betsy. usah Salam pakai ketua penampung label-label. itu. Siap, laksanakan. Silakan Bu Betsy. Iya, terima kasih. Kenapa keluar begini ya? Oke. Eh, saya mungkin hanya sharing aja apa yang kesan yang saya dapat ya dari Injil Yohanes ini. Bagian pertama dari Injil Yohanes ini justru membuat saya secara pribadi itu memahami lebih dalam mengenai Allah Tritunggal yang dikaitkan dengan Kejadian 1 ya. Jadi tadi tentang firman, pada mulai adalah firman, logos dan sebagainya itu ketika saya khususnya masih dalam proses pergumulan untuk memahami, walaupun sampai sekarang masih terus ya kita berproses belajar memaknai Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu, justru di bagian awal dari Injil Yohanes ini saya ya istilahnya mendapat pencerahan gitu ya, terus dikaitkan dengan Kejadian 1 itu ya, yang dimana Allah berfirman maka jadi, dan dikaitkan dengan Yohanes 1 tadi, pada mulanya adalah firman, lalu di Kejadian lagi Roh Allah melayang-layang dan seterusnya. Jadi memang bagi saya pribadi Injil Yohanes ini memang memberikan pemahaman yang komprehensif sih untuk berita Injil itu sendiri ya, selain 3 Injil sinoptik tadi. Jadi memang kalau kita cenderung memilah-milah perbedaan atau persamaan, atau ada kisah-kisah yang juga dituliskan dalam Yohanes ataupun tidak dituliskan di dalam Injil sinoptik yang lain, memang kita bisa memperkaya sih kalau menurut saya. Jadi memang kita tidak mencari perbedaan yang mana jadi yang lebih baik satu dengan yang lain, tapi memang saling melengkapi atau menjadi komprehensif. Namun ada satu hal yang menarik di sisi lain dari Injil Yohanes ini, yang mengenai doa Tuhan Yesus itu ya, yang Yohanes 17 tadi Kak Titin juga sudah singgung. Dan memang ini kalau saya coba tangkap atau juga dari beberapa referensi yang saya baca, memang kan nggak ada ya di Injil Sinoptik ya mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk dunia gitu kan, tidak ada ya, tadi Kak Titin udah sampaikan. Apakah ini memang karena Injil Yohanes ini kan ditulis memang belakangan dari 3 Injil Sinoptik di depan, sehingga apakah penulis ini juga memang fokus kepada pribadi Yesus, lalu juga sampai kepada kedekatan dia, sehingga ketika Yesus menaikkan doa, saya menyoroti Yohanes 17 itu tadi, itu memang ada satu kayak pengalaman atau momen yang sangat besar gitu yang bisa dituliskan oleh penulis Injil Yohanes ini ya, ketika Yesus berdoa untuk dunia dan untuk murid-muridnya. Itu kesan saya sih Kak mengenai Injil Yohanes ini. Jadi mungkin kalau mau ditanggapi silakan, tapi tidak terlalu menjadi satu pertanyaan dalam arti meragukan, tidak, tapi memang saya melihatnya ada satu keterkaitan yang kuat juga dengan Injil Sinoptik. Terima kasih. Iya, saya pikir menarik untuk ditanggapi Kak Titin. Memang doa Yesus itu ya betul-betul ya di Yohanes saja gitu kan. Dan itu sepakat saya dengan Bu Betsy tadi. Silakan Kak Titin.
Ya, kembali kalau kita lihat di perikop ini memang secara khusus tidak ada padanannya dengan Injil sinoptik yang lain, tapi kalau spesifik di ayat 12-nya, selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa. Itu kita dapat jumpai di Mazmur 41 dan di Yohanes 13, masih di penulis yang sama, Yohanes 13 ayat 18 tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Artinya begini, meskipun itu tidak kita jumpai, tapi tulisan di Alkitab itu rasanya ada yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain, termasuk di Perjanjian Lama gitu ya. Jadi kalau tentang doa ini memang sama seperti Injil Sinoptik yang lain yang hanya ada di Lukas, hanya ada di Matius, ini hanya ada di Yohanes. Jadi memang penulis Yohanes yang memberikan keunikan tentang hal ini gitu ya, tentang untuk siapa dia berdoa dan kenapa Tuhan berdoa itu disampaikan gitu ya. Sebenarnya kalau bicara soal perutusan yang membahas mengenai Yesus mengutus para murid tidak hanya Yohanes rasanya. Kita juga bisa melihat tugas-tugas perutusan lain dalam Injil sinoptik yang lain. Tapi yang menarik adalah tadi ya, penulis Injil Yohanes memberi penekanan pada relasi yang dekat. Berangkatnya dari mana? Dari kasih tadi. Sehingga sebelum diutus, sebelum diminta untuk kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, Tuhan Yesus menyempatkan untuk berdoa bagi mereka, gitu ya. Sehingga kalau dilanjut di ayat yang ke selanjutnya itu memang pembahasannya tentang Yesus mengutus, gitu ya. Tapi penekanan mengenai relasi yang intim itu yang rasanya menjadi salah satu keunikan dari Yohanes, gitu ya. Pembahasannya tidak hanya antara Yesus dengan murid-murid, tapi juga dia membahas mengenai Yesus dan Bapa, gitu ya. Maka relasi Yesus dengan Bapa itu kemudian juga ditranslate dengan bagaimana Yesus dengan murid-murid, gitu. Ini kan mengajak juga untuk kita melihat bahwa kedekatan Yesus dengan Bapa yang mengutus Yesus juga kemudian beralih pada kita yang diutus oleh Yesus untuk melanjutkan karyanya. Mungkin itu yang bisa aku bagikan, Bu, terkait dengan doa dan ini kan bagian termasuk dari perpisahan Tuhan Yesus ya sebelum masuk dalam perjalanan penderitaannya. Gitu. Terima kasih. Terima Thank kasih, Kak. you. Iya, menarik, menarik. Sebelum saya ke Pak Mahyus, saya juga ajak teman-teman, kakak-kakak, guru sekolah minggu, pendamping remaja untuk boleh juga nanti, mungkin nggak, kalau tidak bertanya sharing lah ya, apa yang didapat ketika membaca Injil Yohanes dan apa pengalaman ketika mengajar, ketika berdiskusi baik dengan adik-adik sekolah minggu maupun remaja maupun pemuda boleh di-sharekan ketika membahas Injil Yohanes. Sebelum ke situ, silakan Pak Mahyus yang sudah ngangkat tangan dari tadi kita salaman, kebetulan di TSM, malam ini Pak Mahyus angkat tangan. Wah, Jadi tangannya nanti. Silakan Pak Mahyus. luar biasa. Makasih Kak Step, Bu Titin, dan suami Pak Hobert. Terima kasih buat kesempatannya. Kak Titin, sebenarnya saya hampir nggak bertanya karena ternyata pertanyaannya sudah diborong sama Bu Betsy, tapi nggak apa-apa lah. Tapi gini Kak, saya ingin memang betul ya bahwa Injil yang satu ini dalam sekali menjelaskan bagaimana hubungan atau relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru di situ saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya yang kan gini loh, itu kan semuanya tulisan ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa itu mungkin banyak sekali aliran-aliran pada saat itu di belakang peristiwa atau sejarah pada saat penulisan. Sebenarnya itu apakah suatu bentuk kritik terhadap apa namanya Injil-Injil yang lain yang tidak mengungkapkan yang hubungan relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu? Karena kalau saya lihat apapun yang diceritakan dalam Injil sinopsis itu hanya sekedarnya aja bahwa nanti Roh Kudus akan datang. Kisah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Dan kemudian pengungkapan mengenai relasi itu betul-betul sangat luar biasa. Bagaimana perannya, bagaimana datangnya, bagaimana pribadi itu sendiri. Dan itu nggak ada di tempat lain gitu ya. Saya merasakan nggak ada di tempat lain. Sehingga saya betul-betul salah satu Injil yang paling saya favorit itu ya. Yaitu Yohanes.
Sebenarnya latar belakangnya itu sebenarnya mungkin tadi sudah disampaikan. Sebenarnya latar belakangnya itu apa? Apakah kebetulan saja empat ini ataukah ada suatu bentuk bahwa tiga-tiganya itu tidak mengungkapkan hal-hal yang memang seharusnya terjadi, atau itu karena perkembangan historis pada saat itu sehingga pemikiran-pemikiran semakin semakin apa lengkap ya, bukan cuma sejarah tetapi juga esensi dari Roh Kudus itu sebenarnya mulai dipahami pada saat itu. Jadi mungkin kan pada saat itu Tuhan Yesus bilang bahwa nanti akan ada penolong dan dia akan membukakan kepada kamu segala hal yang sebenarnya. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, nah disitulah mungkin terjadilah diskusi, terjadilah suatu apa namanya pelajaran, pengajaran dan semuanya mulai mulai dibukakan karena pada saat itu kan juga Tuhan Yesus mengatakan, aku sampai sekarang hanya menceritakan dalam suatu perumpamaan gitu. Nah, ini kan Roh Kudus bukan perumpamaan ini, tapi suatu pribadi yang harus dijelaskan. Nah, karena itulah sehingga harus dicurahkan Roh Kudus sehingga betul-betul baru bisa dijelaskan. Dan inilah dalam Injil Yohanes itu baru bisa dijelaskan secara gamblang. Bahkan ayat yang paling kontroversi dan juga sangat ditentang itu adalah aku dan Bapa adalah satu gitu. Nah, itu mungkin mungkin bisa dijelaskan supaya kehausan kebenaran saya bisa dipenuhi, Kakak. Makasih. Terima kasih Pak Mahyus. Mau dengar suara saya apa suara Pak Hobart? Tadi masih ada satu kali kesempatan. Saya akan jawab, nanti Dua-duanya. Pak Hobart akan Ya. tambahkan ya. Rasanya begini, kalau saya makin baca Yohanes juga makin jatuh cinta sama konteks yang mau dibawa gitu ya, bahwa tidak kemudian mengecilkan Injil sinoptik dan Injil-Injil lainnya, semuanya tetap punya keunikannya, semuanya tetap punya warnanya. Bahkan kalau kita belajar juga minggu lalu, Matius dan Lukas itu punya tulisan yang hanya ditulis oleh Matius dan hanya ditulis oleh Lukas. Jadi kalau bicara soal eh, sesuatu yang berbeda kan sumbernya ada banyak gitu ya, dan penulis-penulis juga menuliskan tulisannya based on kepada siapa tulisan itu akan dikirimkan. Dalam hal ini kan jemaat yang akan menerima gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat antara Injil sinoptik dengan Yohanes sendiri kan tadi timelinenya beda ya. Maka eh, Injil Yohanes punya lebih banyak waktu untuk mengisi bagian-bagian yang tadi belum ada. Itu pertama. Lalu di salah satu tulisan juga saya membaca bahwa eh, jemaat Yohanes itu mengenal beberapa tradisi lisan atau tradisi tertulis yang digunakan juga oleh Markus dan Lukas ketika menyusun Injil mereka. Jadi kan ketika ini ditulis paling late, maka ada sumber-sumber lain, entah itu diceritakan. Oh, makanya ada ya kisah-kisah yang kita bisa lihat di Yohanes, tapi juga ada di Injil-Injil lainnya. Nah, tapi kalau kita melihat tentang kepada siapa tulisan ini diberikan, Injil Yohanes mencerminkan jemaat, ini konteks jemaat yang akan menerima surat itu, jemaat yang syarat akan perdebatan, mereka mengalami ketegangan gitu ya. Maka tulisan-tulisan Yohanes ditujukan untuk menjawab masalah dan kebutuhan jemaat. Itu yang rasanya juga menjadi menarik ketika pembahasan mengenai agar engkau menjadi satu. Itu make sense. Kenapa? Karena mereka penuh dengan perdebatan, penuh dengan ketegangan gitu ya, penuh dengan pertentangan satu dengan yang lain. Maka warna itulah yang kemudian nampak dalam tulisan Yohanes tentang bukan hanya bukan hanya relasi yang intim yang ditanamkan oleh Yohanes gitu ya mengenai Tuhan yang agung dan sebagainya, tetapi jawaban yang rasanya menjadi kebutuhan oleh jemaat kala itu yang kemudian diberikan pada Yohanes lewat tulisan-tulisannya gitu ya. Itu mungkin rasanya kalau dari saya. Jadi semua Injil tetap punya porsinya rasanya di hati kita gitu ya. Terkait dengan siapa penulisnya, sumber apa yang dipakai, rasanya semuanya tetap punya sesuatu yang baik gitu. Tapi konteks kepada siapa itu dikirimkan juga berpengaruh. Pak Pendeta Hubert ada yang mau ditambahkan? Biar merah Ya, putih. Pak. Silakan. Ini kompak banget berdua ini. Iya. Saya belum ganti, lebih ke Kita lagi menunggu Mantap, mantap. Lanjut, lanjut. menanti 17 Agustus. nanti 17.
Memang di Injil Yohanes ini memang dikenal sebagai salah satu Injil yang memang mendekatkan Yesus dengan Bapa sih Pak. Jadi memang Hmm. di Injil-Injil yang lain memang tidak ada sesuatu yang sedekat ini gitu, seperti Iya, aku iya. satu. Lalu kemudian ada perkataan mengenai aku akan mengirimkan Roh Kudus gitu ya. Jadi Iya, segala sesuatu itu memang didekatkan dan memang iya, pemahaman mengenai Allah Tritunggal itu kan menjadi sebuah pergumulan umat juga ya. Artinya iya. siapa Yesus, siapa Roh Kudus, siapa Bapa di masa-masa awal gereja itu menjadi sesuatu yang diperbincangkan juga, sehingga Hmm. memang Injil Yohanes ini mencoba untuk memberikan sebuah perspektif begitu ya mengenai siapa Yesus, dia yang diutus oleh Hmm. Allah begitu ya, karena begitu besar kasih Allah dan lain sebagainya, di mana ia dan memiliki kesatuan dengan Bapa. Di satu sisi ia diutus, tapi di sisi yang lain ia punya kesetaraan dengan Bapa gitu ya, dan mereka nggak bisa dipisahkan karena apa yang Yesus lakukan itu adalah tidak bisa dilepaskan dari apa yang Bapa inginkan begitu ya. Iya. Jadi memang Injil Yohanes punya sebuah kepentingan sangat besar untuk menolong para pembacanya khusus di masa itu untuk memahami siapa Yesus begitu ya. Iya, iya. Ya, dalam menanggapi barangkali ya waktu itu filsafat-filsafat itu tadi ya yang disebutkan Iya. yang bertebaran di mana-mana dan mungkin membuat gereja juga menjadi kebingungan begitu. Sehingga permulaan ini dimulai dengan Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai logos itu kemudian ya logos itu adalah theos atau Allah begitu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang merupakan teologi yang sangat penting di Injil Yohanes sehingga orang semakin kuat pemahamannya, memahami juga bagaimana gereja ketika itu tetap dituntun oleh Yesus melalui Roh Kudus, ya di dalam Roh Kudus tentunya begitu ya. Jadi karya Allah Tritunggal itu tidak dipisahkan, walaupun harus dipahami juga bahwa Injil Yohanes tidak mencantumkan kata Trinitas. Dia hanya memberikan gambaran mengenai siapa Bapa, siapa Anak, dan siapa Roh Kudus. Kata Trinitas itu adalah kata yang kemudian dicetuskan oleh Bapak Gereja Tertullianus begitu ya, yang rumusannya juga dirumuskan oleh beliau, una substansa tres personae itu. Jadi jadi itu yang mungkin kita perlu pahami begitu ya. Tidak Iya, iya. kata Trinitasnya ada pemahaman yang mendekatkan gereja bahwa apa yang terjadi di masa Yesus juga terjadi di masa ini karena ada Roh Kudus, tapi juga menggambarkan kepada gereja ketika itu bahwa Yesus itu hadir sebagai Sang Logos yang tidak pernah meninggalkan begitu ya, dan Bapa yang berkarya juga melalui Yesus, tetapi tidak secara gamblang ya mengatakan Allah Tritunggal di situ tidak begitu ya. Kurang lebih Mungkin begitu. mungkin satu lagi. Salah satu yang sangat fundamental dan juga sangat saya apa namanya ya menjadi yang mengubah hidup dan itu kata-kata ini loh Kak Titin adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang di dalam Injil manapun dan juga tulisan manapun itu dua kata itu nggak pernah ada hanya di dalam Injil ini. Itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Apa ya? Oke, boleh. Berdua kakak. Sebenarnya tadi sebelum pertanyaan ini saya mau bahas tentang Allah Trinitas dulu gitu ya, tentang bagaimana Yohanes punya keunikan untuk membawa tiga pribadi itu dalam satu statement yang diucapkan. Kalau di Injil Matius, Markus, Lukas kan memang kita melihatnya dalam pembaptisan Yesus, tapi kan tidak secara khusus ya. Matius 3 itu bicaranya tentang ayat yang ke-16, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka, ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati, terdengarlah suara dari surga. Ini kan memang penggambarannya di-capture oleh penulisnya Matius sebagai, oh, tiga bagian yang jadi satu. Tapi kalau lihat yang Yohanes 14, ayat 15 sampai ayat 17, khususnya ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Jadi kan tadi ya, relasinya tuh lebih langsung ya. Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong. Itu yang buat saya juga jadi keunikan bahwa bukan bukan berarti Injil yang lain lebih lebih rendah daripada Yohanes, tapi Yohanes memberi penekanan pada Allah Trinitas dalam bentuk relasi yang nampak gitu ya, yang terlihat. Meskipun dalam Injil lain juga kita melihat bagaimana Yesus akan memberikan Roh Kudus dan lain sebagainya.
Lalu pembahasan mengenai roh dan kebenaran itu kan ada di Yohanes 4 ya, ayat 23 sampai 24. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini repetition diulang ya. Perikop ini kan sebenarnya pembicaraan tentang bagaimana Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Rasanya ini mengajak kita bukan hanya di konteks perikop itu, tapi juga kita secara pribadi untuk mau secara holistik menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dua part itu rasanya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau kita menyatakan kita menyembah Tuhan, pasti kita mau berjuang itu untuk hidup dalam kebenaran, meskipun tadi nggak selalu mudah gitu ya. Izinkan saya untuk membaca di penjelasan mengenai tafsirnya, tapi mungkin kalau Kak Hobart ada yang mau ditambahkan, roh dan kebenaran, boleh. Saya masih cari yang Yohanes 4. Iya, jadi sama aja sih sebenarnya. Artinya bahwa ini kan ucapan kepada ini ya, Perempuan Samaria. perempuan Samaria ya. Dan di situ kan juga ada membahas mengenai bait Allah tidak lagi di Samaria, penyembahannya tidak berpusat lagi pada Yerusalem, tidak berpusat lagi pada Samaria. Ini menggambarkan juga sebenarnya kondisi gereja ketika itu, Pak. Bahwa ketika itu kan gereja juga berada dalam sebuah situasi yang juga sebenarnya tidak mudah, karena gereja mula-mula itu juga berada dalam situasi penolakan, begitu ya. Di sinagoga ada ada bayangan penolakan karena ia dianggap sebagai sekte dari Yahudi, begitu ya. Di Bait Allah pun sudah mulai ada bayangan penolakan. Sehingga memang roh ini memang harus menjadi sebuah penuntun bagi umat Tuhan di masa itu, begitu ya. Ketika Yesus sudah tidak ada, maka siapa yang menuntun mereka ya? Tentu adalah Roh Kudus, Iya, begitu. iya, iya, Dan Roh iya. Kudus inilah yang kemudian akan akan tentu diperkuat juga dengan teologi Injil Lukas yang bersambung gitu ya. Lukas itu kan Lukas dengan Kisah Para Rasul itu kan satu kesatuan. Maksudnya dua bagian yang sebenarnya satu satu kesatuan gitu penulisnya. Satuan, iya, iya. Jadi memang itu bagian yang sangat penting begitu. Sehingga ketika digambarkan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran nih bukan hanya berbicara mengenai tempat begitu ya. Oke. Hanya berbicara mengenai kemana saya harus menyembah, tapi bagaimana mengikuti pimpinan roh itu. Siapa roh itu? Oke. Ya roh itu adalah roh yang Hmm, berasal dari Bapa, tentu saja, yang juga dikeluarkan di dalam nama Yesus, begitu ya, di dalam Yesus. Sehingga apa yang digambarkan mengenai itu, ya itulah yang menjadi penuntun gereja gitu. Jadi memang itu kisah-kisah ini memang kisah-kisah yang menolong gereja untuk memahami apa yang betul. terjadi di masa lampau itu masih berlaku di masa kini. Nah, Iya, sehingga iya, gereja iya, tidak lagi iya. kebingungan dengan berbagai Iya, teologi yang berkembang. iya, Sehingga iya. memang di awal itu mulanya dengan seperti kejadian 1. Pada Kadang mulai firman Allah, karena memang dari sejak awal sampai nanti diakhiri dengan tulisan-tulisan gitu ya, Iya, iya, iya. kan segala macam ya karena memang itu menggambarkan range pekerjaan Allah yang ya sama. Aku dan Bapa adalah satu. Aku Iya, dan iya, umat iya. Allah dan Iya, sekarang ada Roh Kudus. Ya kira-kira begitu. Kalau saya menggambarkan ini ya pemahaman iya. memang pemahaman Trinitarian salah satu yang paling banyak Bapak Bapak Ibu Hmm, akan jumpai ya di Injil Yohanes. Ya. iya, Paling iya. jelas itu, Iya, sangat jelas. jelas itu. Ada yang mau ditambahkan, Kak Titin? Ada, makasih Pak Hobart. Menarik kalau kita lihat kata kebenaran aletheia itu diterjemahkan juga sebagai rahasia Allah Bapa yang disingkapkan oleh Yesus. Saya eh, tertarik dengan bagaimana GKI Kerangkan mengajak umat untuk memahami model spiritualitasnya. Model spiritualitas Bapak Ibu apapun, intelektual, pemerhati, aktivis, naturalis, nggak bisa kalau nggak balik ke cari apa yang Tuhan singkapkan lewat firman. Gitu ya. Jadi ini seringkali disalahpahami dengan orang-orang yang merasa, oh saya bertemu Tuhan ketika di hutan atau di laut. Boleh, tapi jangan lupa untuk apapun model spiritualis kita, tetap kembali untuk
mencari kebenaran itu yang disingkapkan oleh Yesus tentu lewat firman-Nya. Dan tadi penekanannya juga Kak Hobart sudah sampaikan gitu ya tentang roh itu tadi. Nah, dalam buku yang ini yang saya baca disampaikan bahwa roh itu bukan roh masing-masing kita individu, tapi tentang roh Allah yang menolong jemaat untuk beribadah pada Bapa. Jadi tidak terbatas pada tempat tertentu gitu ya, dan tidak terbatas hanya pada saya secara pribadi individu, tapi tentang bagaimana roh Allah menolong setiap kita untuk beribadah kepada Bapa tadi ya dalam roh dan kebenaran. Itu mungkin tambahannya Kak Steph Ya, dan Mantap. Makin makasih, mantap. iya, makasih, mantap. Makin Ya, menarik ini ya makin menarik. perbincangan kita. Silakan yang lain. Silakan sambil nunggu nih. Ternyata saya gara-gara ini makin menarik, saya jadi lupa nih Kak Hobart, hari ini ada pertandingan Charity Shield Crystal Palace lawan Liverpool gitu. Yang udah mulai mungkin, tapi demi totok yang menarik ini saya kesampingkan dulu gitu. Jadi sambil nunggu Bapak Ibu teman-teman yang lain, tadi perhatikan yang tadi Pak Pendeta Hobart sampaikan. Kita coba hubungkan dengan PTJ 1. Waktu kita belajar tentang Trinitas Tritunggal dengan Bu Cordel, kita diajarkan mengenai konsep misalnya ad extra dan ad intra, lalu ada satu konsep mengenai perikoresis. Kalau kita mau baca Injil Yohanes, perikoresisnya itu kuat. Perikoresis itu bagaimana Allah Tritunggal itu kemudian saling mendiami, saling memberi ruang, saling mengisi, mutual indwelling, itu kelihatan di Injil Yohanes ini. Jadi mungkin tidak berlebihan ya Pak Pendeta Hobart dan juga Bu Pendeta Christina, kalau kita mau berupaya belajar mengenai doktrin Tritunggal, kita nggak bisa memahami Allah, itu kata Paul Tillich, tapi paling nggak kita bisa memahami doktrin Tritunggal dengan kita belajar dari Injil Yohanes, gitu. Karena dia penuh kaya sekali dengan itu. Seperti tadi disampaikan Bapak Pendeta Hobart, ego eimi, itu padanannya ada ehye aser ehye di Keluaran 3 misalnya. Nah, saya sebelum nanti Bapak Ibu yang lain bertanya, terutama teman-teman yang melayani di sekolah minggu dan di remaja, saya coba arahkan kita ke Yohanes 21 Kak Titin. Di Yohanes 21 itu kan perikopnya gembalakanlah domba-dombaku, dan kita tahu bahwa Injil Yohanes ini Injil kasih gitu ya. Tapi di situ menariknya digunakan dua kata kasih yang berbeda gitu, ya kan? Kalau kita lihat di situ kan di ayat 15 digunakan kata ketika Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ kan dia bilang kalau dalam bahasa Yunani-nya kan Simon Ioa no agapas gitu ya, pakai kata agapas. Lalu dijawab sama Petrus di ayat itu masih digunakan benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, digunakan kata philo atau phileo gitu. Terus menerus sampai ayat berikutnya masih ayat 16 masih agapas. Yesus pakai kata agapas untuk kata mengasihi, dijawab oleh Yohanes kata philo juga. Sampai di ayat 17 akhirnya Yesus mengubah katanya. Simon Ionon, anak Yohanes, phileis me. Dan akhirnya kemudian Simon Petrus menjawab dengan philo juga gitu. Agapas jadi philo. Apakah ini yang secara tradisi mungkin dikatakan bahwa agape, kasih yang tidak, kasih Allah, kasih ilahi itu kemudian menjadi lebih tinggi dibanding kata philo, kasih persahabatan gitu. Mungkin itu yang menarik kita coba bersama-sama belajar, karena selama ini kan yang kita pahami agape itu lebih dibanding daripada ada seperti tingkatan gitu. Silakan. Sebelum sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya. Oh, aku pikir sebelum nonton bola. Aku baca dulu Kak Hobart, boleh tambah. Sayangnya saya nggak ada kepentingan jadi aman saya. MU nggak jadi apa-apa tahun ini. Oke, jangan curhat. Iya. Oke, Kak Steph, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi memang kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian baca Injil Yohanes, ada perkataan Yesus di Yohanes 15. Yohanes 15 itu ini sebuah perkataan yang sangat penting ya bagi kita. Yohanes 15 ayat Berapa? Nah, Ada notesnya. sorry ya. Ayat 13, Kak. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Ini kita perlu pahami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Gitu. Jadi memang kasih ini kasih filia Bapak Ibu ya kalau kita mencoba untuk memahami. Tetapi ketika Yesus berbicara dengan Petrus dalam tafsiran tradisionalnya, ketika kalau ini saya mau memberikan
beberapa tafsiran mengenai ayat ini ya. Dalam tafsiran tradisional di Yohanes 21 itu menggambarkan bagaimana Petrus itu tidak sanggup mengasihi Yesus dengan kasih agape. Itu tafsiran tradisionalnya. Sehingga Yesus mengganti katanya dengan agape, filia, lalu kemudian terakhir filia, baru dia ngomong agape. Itu tafsiran tradisionalnya gitu ya. Tafsiran yang di masa lalu banyak dipahami oleh orang dan sering digunakan. Tapi dalam tafsiran ketika kita mencoba memahami lebih dalam lagi mengenai kasih persahabatan ini, kita akan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah dua permainan kata yang memang sengaja dikuatkan di Yohanes untuk menggambarkan bahwa filia dan agape itu sebenarnya bukan kasih yang terpisah. Sehingga agape dan filia itu di Injil Yohanes tuh kadang-kadang digunakan berganti-gantian tuh, baik agape maupun filia. Sehingga dalam tafsiran terkini, orang kemudian mulai meninggalkan teologi dari Andreas Nygren mengenai jenis-jenis kasih itu, agape, eros, dan lain sebagainya, seolah agape yang lebih besar daripada yang lain, padahal jelas-jelas Tuhan mengatakan tidak ada kasih lebih besar daripada yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Di situ ada kata filia dan agape yang digunakan bergantian juga. Sehingga dalam tafsir terkini, pemahaman terkini, dalam pendalaman lebih jauh mengenai kasih filia dan agape, orang mulai melihat bahwa agape dan filia itu menjadi sebuah dimensi dari kasih Allah. Itu bukan hal yang mana yang lebih besar satu sama lain. Bahkan bisa jadi itu adalah kasih Allah yang memang ya diwujudkan gitu. Agape maupun filia. Kemudian eros pun demikian. Seolah eros yang paling buruk. Padahal ya seperti kita ketahui ya Allah menggambarkan diri seperti mempelai begitu ya. Dan di Kidung Agung sengaja ditambahkan kata cinta Allah itu kuat seperti maut begitu ya, kuat sekali gitu. Jadi memang itu sebuah permainan kata yang mau menggambarkan mendekatkan kasih filia dan agape dan tidak sebenarnya memisahkan atau mendowngrade dua kasih itu gitu. Jadi mungkin kalau kita mau coba menggali dalam perjalanan kasih filia dan agape itu, ya itulah yang saat ini kita coba pahami. Sehingga di GKI sendiri ada sebuah teologi filiarki atau kepemimpinan sahabat gitu. Itu yang juga dikembangkan oleh kita. Gereja pun menjadi gereja persahabatan. Gereja ramah anak itu berangkat dari sebuah gereja persahabatan, konsep gereja persahabatan. Jadi sahabat itu selalu memperlakukan satu dengan yang lain sebagai sesuatu yang setara dan saling menguatkan. Begitu, dan itu adalah kasih yang diharapkan dapat kita maknai juga dalam kehidupan kita sebagai kasih Allah juga. Bagi kita dan bagi umat begitu ya. Itulah kenapa Tuhan kemudian secara sengaja menjadi sama dengan manusia. Sang Firman itu kemudian menginkarnasikan dirinya ke dalam daging gitu untuk menjadi sama dengan manusia agar kasih Allah itu terwujud dengan nyata. Jadi kalau saya sih memahaminya begitu ya. Jadi memang tafsiran-tafsiran ini tafsiran yang menarik, permainan kata semantik, analisis semantik atau tafsir semantik terhadap kata ini menjadi tafsir yang juga menarik untuk kita perhatikan. Oke. Demikianlah sabda Kristus. Sorry. Ada mau sebenarnya nggak Didin, silakan. Iya, rasanya ini penting ya karena sadar atau enggak beberapa orang juga jadinya karena berangkat pada tafsir yang tradisional tadi memisahkan, mengelompokkan, membuat standar yang mana yang lebih tinggi daripada yang lain gitu kan. Sebenarnya itu juga dipengaruhi dengan nilai yang mau digambarkan oleh oleh sang penulisnya gitu ya. Tapi kalau saya kemudian melihat apakah Eros tadi lebih rendah daripada yang lain kan enggak gitu. Jadi melihatnya secara utuh. Jadi kita sebenarnya kalau bicara soal teologi kan terus bertransformasi, terus mengalami perubahan gitu sehingga kita melihat kasih-kasih itu lagi tadi gitu ya, tidak dengan batasan-batasan, tidak dengan standar yang mana lebih tinggi daripada yang lain, tapi mengupayakannya semuanya secara menyeluruh gitu. Itu Kak tambahannya. Filiarki. Oke, wow, makin menarik, luar biasa ini. Jadi Filiarki. filiarki. Kalau di Iya. filiarki. Jadi Kak Titin, Kak Hobart, kelihatannya nih buat kita semua nih Bapak Ibu. Jadi karena ada sekarang pemahaman baru tadi disampaikan Pak Pendeta Hobart juga Kak Titin bahwa
eh, eros, agape. Kalau dulu kita berpikir itu seperti tangga gitu ya. Saya jadi ingat Pendeta Stefanus Haryono di sesi katekisasi menyampaikan dia bukan lagi tangga, ternyata dia spektrum dari kasih itu, dan kemudian diperjelas oleh Injil Yohanes ini. Kelihatannya saya dan Pendeta Hobart membaca jurnal yang sama mengenai kepemimpinan filiarki, yang mungkin kita bisa jadi bahan diskusi berikutnya, karena kepemimpinan filiarki sangat jelas di tata gereja GKI, jejak-jejaknya, dan itu perlu kita bahas, perlu kita ini membandingkan dengan kepemimpinan hamba, duluarki, dan juga hiriarki. Tapi itu Mas untuk Step, berikutnya. enaknya Yes, satu rumah teologinya hebat-hebat, senang ya. mantap ya Pak Walah, ya, Nah, itu keren ya, luar biasa keren. ya, saya belajar juga, Pak. keren, canggih. Saya Oke. coba lihat apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya, terutama kakak-kakak. Oke, Kak Titin tidak ada yang bertanya. Untuk Ya, itu bukan karena saya bukan pengen nonton bola, bukan, karena memang udah mau mendekat waktunya, mau ya. jam 9. Saya serahkan kepada Kak Titin atau Pendeta Hobart juga untuk memberikan closing statement, memotivasi kita untuk coba Ya. mungkin melihat Injil Yohanes dengan cara yang berbeda sebelum kita ikut webinar ini. Silakan. Ya, oke. Kalau dari saya, Bapak Ibu berhak untuk kemudian punya apa ya, punya eh, pengenalan yang personal juga dengan Injil-Injil yang kita baca, baik itu sinoptik maupun Yohanes. Saya nggak akan menjudge yang mana yang lebih Bapak Ibu suka, yang mana yang sangat relate dengan kita. Tapi yang pasti adalah pengenalan akan Tuhan. Tadi juga sudah di-highlight tentang hidup dalam roh dan kebenaran, itu perjuangan yang sekarang kita teruskan, gitu ya, buat kita secara pribadi. Karena apa ya, konteks belajar firman, belajar Injil, belajar tafsir itu seringkali dikelompokkan hanya pada teolog-teolog yang belajar teologi. Tapi kan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat juga teolog awam yang rasanya perlu untuk juga belajar bersama. Sehingga tadi ya, saya belajar juga dari Bapak Ibu tentang bagaimana penghayatan akan setiap penulis Injil dan remanya bagi setiap kita masing-masing, gitu ya. Bahwa setelah kita memahami bahwa secara timeline waktunya berbeda, tujuannya berbeda, untuk menjawab kebutuhan yang berbeda, maka isinya juga bisa sangat berbeda. Itu yang kemudian membuat kita melihat bacaan tidak hanya tadi ya, satu terpisah dengan yang lain, tapi mau lihat secara menyeluruh apa yang menjadi benang merah yang Tuhan mau sampaikan, khususnya di Injil Yohanes. Itu mungkin kalau dari saya. Pak Hobart ada tambahan sebelum diakhiri? Oh iya. Ya, saya berikan kesempatan Pak Hobart sekalian juga kalau berkenan menutup Teotalk Oh, kita dalam boleh. doa supaya dapat bagian Kak Titin, ya kan? Kak Ya, Titin ya, ya. menyampaikan materi, Kak Hobart Siap, yang siap. tutup. Mentang-mentang merah Mantap. putih nih. Iyalah, pas. Film animasi. Itu dulu tadi Oh ya, closing statement dari saya, Injil Yohanes ini Injil yang sangat menarik, tapi Hmm. juga bukan berarti 3 Injil yang lain, Ya. Injil sinoptik, tidak menarik. Semuanya merupakan satu bagian yang menceritakan mengenai Yesus, tapi tentunya surat-surat yang lainnya pun di teologi-teologi surat Paulus ataupun teologi-teologi surat-surat yang lain juga menceritakan mengenai Yesus, tapi ini kan kisah hidup Yesus begitu ya, sehingga untuk memahaminya memang membutuhkan apa namanya tidak bisa dibaca begitu saja begitu ya, tapi juga kita perlu mengetahui latar belakang, memahami dengan jelas karena masing-masing punya tujuannya, jemaatnya, kekentalan kekentalan pesannya juga ada karena masing-masing juga punya penerima yang berbeda-beda. Maka jangan heran dan membingungkan gitu, yang jangan bingung kalau menemukan ada yang berbeda Injil satu sama lain, karena sebagaimana Pendeta Robert Setio, pendeta pendeta apa dosen saya di UKDW itu kemarin membawakan khotbah pengajaran di GKI Depok mengenai Alkitab. Beliau mengatakan ya kenapa ada perbedaan keterangan sana sini di Injil gitu, karena memang masing-masing Injil mempunyai latar belakang, dan Injil ini kan dituliskan dari awalnya tidak ada tulisan, bukan berasal dari tradisi tulisan Bapak Ibu. Ini berasal dari tradisi lisan, sehingga cerita mengenai Yesus tuh ada sangat banyak gitu ya, dan dalam komunitas-komunitas tuh dikembangkan cerita-cerita yang berbeda-beda begitu ya, sehingga kadang-kadang ada detail yang berbeda sedikit satu sama lain, tapi disitulah penting kita belajar terus gitu ya, belajar memahami gitu ya, dan sehingga pemahaman kita mengenai kitab itu menjadi pemahaman yang Alkitab mengenai menjadi pemahaman yang menyeluruh. Semangat belajar, kita sama-sama belajar.
Dan jangan lupa bersyukur ada PTJ. Oh ya, ada PTJ ya. Oh Dan ya, 41 orang di Teotok ini bertahan, Kak. Ya kan, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Silakan Pak Pendeta Hobart. Silakan. oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu nih, bajunya putih nih, karena nggak ada persiapan apa-apa. Kita berdoa ya Bapak Ibu ya, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar mengenai Injil Yohanes. Kami semua yang berasal dari beragam latar belakang, tentu kami memiliki keterbatasan memahami lebih jauh, karena bukan hal yang mudah bagi kami untuk memahami Alkitab. Tetapi kami bersyukur ada Theotalks yang menjadi sarana kami untuk bisa mengembangkan pemahaman kami mengenai Injil atau kabar sukacita, kabar mengenai Yesus Kristus yang juga menggambarkan dan menceritakan, menjadi gambaran dari Allah kami, dan juga melalui di dalam kuasa Roh Kudus menolong kami untuk semakin menguatkan iman kami. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami untuk bisa terus memiliki semangat untuk boleh belajar, untuk boleh mendalami pemahaman kami, sehingga apapun yang kami pahami, kami dalami, semuanya kami jalani di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh hadir di tempat ini. Makasih untuk Kak Steph sebagai moderator, Kak Titin sebagai pemateri, juga hamba-Mu yang boleh Tuhan hadirkan untuk boleh melengkapi. Juga setiap saudara-saudari kami dalam pertanyaan-pertanyaan yang begitu membangun, dan juga kebersamaan yang begitu membangun. Kiranya cinta kasih dari Tuhan boleh senantiasa memperkuat kami, Roh Kudus, Sang Penghibur boleh senantiasa menuntun kami, sehingga setiap langkah kami dapat berjalan bersama dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai waktu istirahat kami bersama dengan keluarga kami. Dan kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih, Pendeta Titin, Titin. Kak Titin, Kak Terima Obert. kasih, Sampai semuanya. ketemu Terima lagi. kasih semuanya. Albert.